bidang kesehatan, pertanian, dan teknologi. Di prototipe ini kan ada di posisi 6 ya, artinya ini apa namanya pengujiannya masih di skala lab. Oleh sebab itu apa namanya prototipenya pun masih tahapan di apa namanya di tahapan riset atau di tahapan lab gitu ya. Kemudian di posisi 7 sampai ke 9 ini adalah di posisi 7 adalah ketika sudah selesai di posisi di 6 ini setelah proses labnya selesai sudah tervalidasi. Kemudian nanti diuji di lingkungan sebenarnya, tergantung nanti di posisinya apa di bidang fokusnya kesehatan, pertanian atau di teknologi. Kalau di kesehatan itu tentunya di posisi 7 ini ada apa namanya di pengujian apa namanya uji kalau di kesehatan itu ada praklinik, kemudian uji klinik, juga satu lagi ada penyesuaian PPUK. Kemudian setelah nanti 7 selesai, ini tentunya nanti akan disusul dengan pengurusan izin izin produksi atau izin edar. Kalau di bidang kesehatan tentunya di izin edar itu yang mengeluarkan nanti dari untuk alat kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemudian kalau misalnya di bidang fokusnya kesehatan, bidang obat itu nanti tentunya dari regulatornya adalah BPOM. Nah, kemudian kalau misalnya di bidangnya teknologi, tentunya nanti yang akan mengeluarkan izin produksi dan izin edarnya itu adalah dari Kementerian Perindustrian. Kemudian yang bagian bawah ini sebenarnya apa namanya pendukung ya, pendukung ada pusat kolaborasi riset, ada RIM kolaborasi dan RIM imitasi. Pusat kolaborasi riset ini sebenarnya ini yang ditekankan bukan di risetnya, tapi kolaborasinya, baik oleh perguruan tinggi, kemudian dengan BRIN, atau dengan pihak lain. Izin Nah Pak kalau, Danang, ya, slide-nya belum berubah. oh sorry, sorry. Bisa di Yang bawah ini Bu, saya terangkan yang bawah ini. Kolaborasi, ini ada kolaborasi kan, yang silang-silang ini pusat kolaborasi riset, RIM kolaborasi, dan RIM invitasi. Jadi ini yang di bawah ini adalah pendukung. Pendukung yang ini yang atas ini di ekspedisi, kompetisi dan di riset pengembangan pengujian produk inovasi. Jadi ada tiga ini. Kalau invitasi ini sebenarnya adalah semacam mandatori ya atau penugasan. Ada RIM invitasi strategis dan ada RIM invitasi reguler. Kalau yang reguler ini apa namanya dilakukan kolaborasi atau kerjasama antara BRIN dengan perguruan tinggi. Kemudian kalau misalnya di apa investasi strategis itu dengan BRIN dengan industri. Nah, kemudian ini adalah eh, rim kompetisi ini ada dibagi dua ya. Sebenarnya itu hampir sama gitu. Yang membedakan hanya dari ketua perisetnya. Kalau rim kompetisi internal itu ketua perisetnya dari BRIN. Kemudian kalau dari di kompetisi eksternal ini dari non BRIN, jadi perguruan tinggi atau lembaga lain. Akan tetapi anggotanya boleh mix gitu ya. Baik itu dari perguruan tinggi atau dari BRIN gitu ya, bisa di mix. Kemudian di aturan yang terbaru, kalau sebelumnya itu satu periset itu hanya bisa mengajukan dua proposal, sekarang bisa mengajukan tiga proposal dengan komposisi satu periset itu adalah satu sebagai ketua periset, yang dua sebagai anggota atau tiga-tiganya menjadi anggota. Gitu. Kalau untuk anggotanya bisa di mix, baik itu di eksternal atau di internal. Kemudian ini adalah definisi dari kompetisi ini adalah pendanaan riset dan inovasi untuk Indonesia Maju adalah pendanaan riset yang diberikan kepada institusi lembaga riset untuk melaksanakan kegiatan pencarian novelty atau kebaruan iptek yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh pemangku kepentingan dengan tujuan mengimplementasikan hasil riset tertentu. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah kelanjutan dari apa namanya rim ekspedisi. Kalau rim ekspedisi tadi kan apa mencari koleksi data ilmiah kemudian dikembangkan menjadi sebuah tulisan atau jurnal atau KTI yang menyusun terkait dengan data-data yang sudah ditemukan. Kemudian outputnya ini eh, karya tulis ilmiah atau jurnal internasional terindeks setara Q3. Lebih bagus lagi kalau misalnya ada itu minimal ya. Kalau misalnya itu bisa Q2 atau kalau bagus ya Q1 gitu.
Kemudian statusnya under review. Under review kan kalau mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, under review itu adalah tahapan yang ketiga. Yang pertama kan manuskrip, kemudian pendaftaran, submit, setelah itu under review. Under review pun masih dibagi tiga, ada dibagi tiga, under review yang misalnya langsung bisa lolos, kemudian masih ada perbaikan, revisi dan perbaikan, ada yang eh, apa namanya revisi saja. Kemudian hak kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual yang sebagai output ini minimal status terdaftar, ya, terdaftar. Kemudian ada lagi memang ada yang beberapa yang kemarin proposal yang sudah diajukan dan beberapa yang sudah bahkan sudah menghasilkan prototipe. Nah itu yang saya sampaikan tadi, ketika sudah menghasilkan prototipe, sebaiknya bisa didorong, jadi tidak hanya berhenti sampai dikirim kompetisi, didorong ke tahapan selanjutnya di apa namanya skema pengujian. Baik itu sekarang tergantung bidangnya bidang apa, misalnya kesehatan, pertanian atau teknologi. Karena nanti kalau misalnya didorong sampai ke apa namanya ke produk inovasi itu kita sudah apa melakukan amat sesuai Undang-Undang Sisdiknas nomor 11 tahun 2019 di mana pasal 3, 4 dan 6 itu sudah menyebutkan bahwa hasil riset dan inovasi itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Artinya apa? Artinya hasil riset kita itu harus sudah berbentuk produk yang berdampak baik itu secara ekonomi maupun kemanfaatan untuk masyarakat. Kemudian ini ada formatnya, format apa namanya penulisan ini ada judul, abstrak, pendahuluan, kerangka berpikir dan nilai strategis, peta jalan dan luaran staf periode, metodologi, target luaran, jangka waktu pelaksanaan riset, dan rincian anggaran biaya atau RAB. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya di paparan kali ini belum kira-kira belum detail terkait hal ini bisa nanti terkait apa namanya format proposal itu bisa dibaca di apa di website kami di pendanaan.risnop.go.id. Di situ secara keseluruhan itu secara detail bisa diakses semua. Nah, ini adalah penjelasan tadi, judul riset mungkin sudah jelas ya, dan abstrak itu sudah jelas, pendahuluan juga sudah jelas. Nah, kerangka berpikir dan strategis eh, ini yang harus dituliskan adalah menjelaskan tentang statusnya itu seperti apa sih riset kita, kemudian akan apa namanya akan dilakukan seperti apa pelaksanaannya, kemudian nilai strategisnya itu dan menjelaskan potensi atau manfaat dari hasil penelitian yang akan dicapai dan dideskripsikan secara singkat. Misalnya saya ambil contoh pada tahun 2020 ya, itu kan ada kasus COVID-19. Nah, itu kan bagian dari nilai strategis. Misalnya orang atau Bapak Ibu atau periset apa namanya melakukan riset terkait dengan apa namanya vaksin, vaksin tentang COVID. Waktu itu juga sudah ada ya yang mengembangkan vaksin itu banyak sekali. Nah, itu bagian dari nilai strategis yang berdampak secara nasional. Kemudian peta jalan dan luaran staf periode ini, peta jalan ini misalnya Bapak ini kan skema ini apa namanya sampai maksimal didanai sampai 3 tahun, gitu ya. Nah, tentunya masing-masing tahun itu harus ada outputnya atau indeks kinerja per tahun. Kemudian di akhir tahun itu sebenarnya poinnya itu apa? Output terakhirnya itu apa? Jadi peta jalan itu menjelaskan dari eh, hasil riset ini dari mulai awal sampai akhir peta jalan. Misalnya selama 3 tahun atau 5 tahun itu output terakhirnya apa? Gitu. Kemudian ini metodologi itu jelas bagaimana proses penelitiannya itu untuk mencapai tujuan itu metodenya seperti apa, konsepnya, tahapan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian target luaran, mungkin tadi sudah singgung di awal, target luaran itu adalah eh, karya tulis ilmiah, jurnal internasional, view 3, under review, minimal itu ya. Kemudian yang kedua hak kekayaan intelektual, eh, atau misalnya kalau sudah ada prototipenya itu bisa dilampirkan juga di prototipe. Kemudian target luaran ini, misalnya Bapak Ibu mengambil selama 3 tahun, tahun pertama harus apa namanya jurnal internasional under review, setara view 3 itu minimal ya. Kemudian di tahun kedua itu ada dua sebenarnya eh, gabungan dari tahun pertama dan tahun kedua gitu ya. Tahun kedua harus ada jurnal juga minimal under review, kemudian ditambah dengan
jurnal di tahun pertama statusnya sudah naik, bukan review lagi tapi sudah accepted. Kemudian seterusnya juga di apa namanya di tahun ketiga, begitu seterusnya. Jadi nanti hasilnya itu akumulatif dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Kemudian jangka waktu pelaksanaan itu seperti yang saya sampaikan tadi itu selama 3 tahun. Tergantung Bapak Ibu apakah kegiatan risetnya bisa mengambil 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, maksimal 3 tahun. Kemudian RAB ini dituliskan secara rinci selama 12 bulan. Ya. Kadang-kadang ada yang menuliskan RAB itu di paket-paket gitu, gelondongan. Jadi nanti itu susah kita untuk mereviewnya gitu. Misalnya paket perjalanan itu gelondongan 10 juta. Nah, 10 juta itu untuk apa? Komposisinya seperti apa? Nah, kalau misalnya proses perinciannya misalnya untuk belanja bahan, kemudian perjalanan dinas, kemudian untuk apa namanya monitoring evaluasi, untuk apa namanya untuk apa namanya pembantu lapangan, honorer pembantu lapangan. Kemudian ini adalah tema-tema ya sesuai di apa namanya di organisasi riset di BIN ini kan ada beberapa ini penerbangan antariksa, hayati lingkungan, elektronika, informatika, manufaktur, nanoteknologi, material, kebumian maritim, sosial humaniora, arkeologi, bahasa sastra, tata kelola pemerintahan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengecualian tema ini yang di bawah riset terkait sawit, riset klinis, uji perangkara ini di skema lain yang di pengecualian ini. Ada proses manufaktur, riset aksi, survei, kebijakan, dan lain sebagainya. Kemudian ketentuan pendanaan ini pembelian pengadaan bahan ini yang diperbolehkan ya. Ini pembelian pengadaan barang, bahan habis pakai, bahan baku, komponen produksi, ATK, jasa analisis, pengujian, pengukuran, menggunakan peralatan, sewa peralatan laboratorium, serta honorarium narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan data bagi riset yang bersifat sosial. Untuk aturan baru sesuai apa buku pedoman baru, jadi belanja kalau sebelumnya kan belanja modal tidak diperbolehkan. Di buku apa namanya pedoman terbaru ini belanja apa namanya barang modal itu boleh, tapi maksimal adalah 10% dari total anggaran yang diterima, gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mendapatkan apa 100 juta misalnya ya 10%-nya dikalikan 100 juta. Kemudian perjalanan dinas dalam negeri terkait riset. Jadi yang diperbolehkan ini juga perjalanan dinas luar negeri tidak boleh, hanya dalam negeri itu pun harus terkait dengan riset. Jangan terlalu penyusunannya jangan terlalu fluktuatif yang tidak berkaitan dengan riset yang sedang Bapak Ibu lakukan itu tidak usah dimasukkan dalam apa namanya di perjalanan dinas. Kemudian di honorarium tenaga lapangan ini mengacu pada SBM atau SBU-nya Kemenkyu itu kalau belum berubah ya dulu itu dalam 1 hari itu maksimal 8 jam ya dalam 8 jam untuk satu tenaga lapangan berarti kalau dalam seminggu berarti sekitar 8 kali 5 ya 40 jam kalau tidak salah itu. Kemudian dia peningkatan efektivitas pelaksanaan riset dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan institusi. Nah ini kriteria pengusul, ini rim ekspedisi dan rim invitasi itu sebenarnya mirip-mirip juga, minimal itu apa namanya, sorry S3 atau anggota timnya itu D3. Kemudian ketua periset berasal dari BRIN, perguruan tinggi lembaga riset lainnya. Nah, kalau ketua periset ini yang berasal dari BRIN itu berarti ini skema yang internal. Kemudian kalau yang perguruan tinggi atau lembaga lainnya ini adalah yang RIM kompetisi eksternal. Ini sebenarnya skemanya hampir sama. Yang bedakan tadi itu hanya di ketua perisetnya. Kemudian ini tadi sudah sempat saya singgung, keanggotaan tim riset ini dapat merupakan kolaborasi. Jadi mix bisa dari perguruan tinggi, mitra masyarakat, BRIN, kemudian dari anggota perguruan tinggi yang terdekat
Kemudian kolaborasi kegiatan dalam satu kawasan. Ini yang untuk skema rim ekspedisi, rim kompetisinya juga ini lupa ini di kompetisinya belum masuk. Sebenarnya itu hampir sama juga. Kemudian ini satu orang periset hanya diperbolehkan paling banyak terlibat dalam dua. Ini sepertinya juga di ekspedisi itu juga sudah sama itu. Ini belum diganti, mohon maaf. Ini bisa mengajukan tiga ajuan proposal seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ketua tim, ketua dan tim yang tertulis dalam proposal memiliki kepakaran jenis gambar ekspedisi, mitra riset, mitra riset ini ekspedisi. Kalau di rim kompetisi itu eh, bermitra boleh, tidak bermitra pun diperbolehkan. Kemudian pendanaan untuk penelitian riset berasal dari luar negeri hanya mengakomodir pelaksanaan riset eksplorasi selama masa pendanaan di Indonesia. Tiket perjalanan ke Indonesia, biaya hidup dan lain sebagainya itu tidak ditanggung oleh skema ini. Kemudian ini pendanaan rim ekspedisi ini dapat digunakan biaya perjalanan dinas, satuan uang harian, biaya sewa, honorarium, tenaga kasar atau tenaga kampus, tenaga lapangan, kemudian belanja bahan riset, jasa pengiriman spesimen. Biasanya kalau pengiriman spesimen itu kan butuh apa namanya pengiriman secara khusus. Misalnya dalam pengiriman dalam suhu tertentu. Nah ini tentunya itu juga akan diakomodir, akan dibiayai atau diperbolehkan menggunakan anggaran di skema ini. Kemudian ketentuan anggaran mengacu pada SBM tahun berjalan, berarti tahun 2025. Sekarang kan 2025 berarti 2025. Kemudian RAP tidak diperbolehkan untuk honor periset. Kemudian biaya perjalanan tidak terkait dengan riset dan inovasi. Belanja modal. Belanja modal ini juga mohon maaf ini belum diganti, ini masih apa semalam. Belanja modal tadi saya sampaikan itu maksimal 10% ya Bapak Ibu, 10% dari total anggaran yang atau 50 juta ya, tergantung sekarang dapat anggarannya berapa. Kemudian pembelian atau sewa lahan, pembuatan atau sewa bangunan, pekerjaan sipil, biaya publikasi. Biaya publikasi itu kalau saya lihat eh, di SBU itu memang tidak secara detail, secara spesifik itu ada terstate bahwa biaya publikasi ditanggung. Yang ada itu adalah rincian-rincian dalam proses riset. Jadi tidak ada spesifik yang berbicara apa namanya bahwa biaya publikasi didanai. Kemudian biaya seminar, FGD dan sejenisnya itu juga tidak. Kemudian di waktu pengiriman proposal itu sekarang kan skemanya sepanjang tahun, akan tetapi dalam bulan-bulan tertentu itu akan dilakukan, akan diseleksi dan diumumkan. Kalau di tahun 2025 ini eh, kalau tidak salah itu memasukkan proposal dari mulai Februari, kemudian pengumuman penerimanya April, kemudian ini yang pengumumannya itu di Agustus itu sejak bulan Juni. Kemudian di Desember nanti, ini di September itu sudah dibuka. Karena kemarin itu sempat kita moratorium lah, kita stop sementara. Karena apa? Sudah menumpuk ini kita itu apa namanya dari gelombang satu sampai gelombang berapa itu ya 8 atau 9 itu ya kita belum sempat menyelesaikan jadi kita rehat sejenak untuk menyelesaikan itu baru kita buka lagi di akhir Agustus kemarin. Kemudian acara-acara pengusulan ini juga kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau jelas itu silahkan diakses di ini halaman pendanaan Risnop itu secara lengkap ada di situ. Kemudian pengusul mengunggah dokumen dan lain sebagainya itu juga di web pendanaan. Kemudian di terakhir ini di panitia penyelenggara akan mengumumkan pengusul juga sama. Jadi di situ dari mulai pengunggahan proposal sampai ke pengumuman ada semua nanti Bapak Ibu bisa pantau di halaman atau di laman pendanaan risnop.brin.go.id. Kemudian ini rincian ya penulisan RAP ini komposisinya di sebelah kanan ini kan ada pengadaan bahan, kemudian perjalanan dinas dalam negeri, tenaga lapangan, monef, dan narasumber. Nah, narasumber ini kan belum tentu di semua apa namanya di semua bidang itu memerlukan narasumber. Biasanya memerlukan narasumber itu yang memang terkait dengan survei-survei misalnya di sosial humaniora dan di pengadaan bahan itu
hampir semua mungkin komposisinya ada. Tentunya ini juga harus dirinci harganya persatuannya berapa. Misalnya di bagian eh, kotak paling atas itu komponen biaya riset, eh, kemudian justifikasi kebutuhan, kemudian indikator kinerja riset luarannya itu apa, kemudian volume. Volume itu kalau di penulisan RAP itu volume itu jumlah. Misalnya untuk bahan itu yang dibutuhkan berapa di tahun pertama. Karena masing-masing tahun itu harus ada rincian anggaran biayanya. Tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga itu harus ada rincian biayanya. Misalnya pengadaan bahan memerlukan misalnya satu botol alkohol. Kemudian frekuensinya berapa? Kira-kira untuk satu botol misalnya untuk satu kali pengujian. Kemudian ada pengujian ke berapa? Pengujian ke satu udah berarti kalau misalnya sampai ke ketiga pengujian berarti frekuensinya ada tiga, 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 ketiga gitu. Kemudian di harga satuannya, harga satuan dalam satu botol saya berapa mili, itu satunya berapa. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham. Kemudian satuannya apa, misalnya botol, atau unit, atau buah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah penjumlahan, perkalian. Perkalian dari komponen-komponen yang ada di atas ini dikalikan, totalnya berapa, nanti di paling bawah itu total anggaran keseluruhan yang diajukan. Kemudian proporsi pendanaan, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sebagian besar itu kalau yang kita lihat proposal pendanaan ini sebagian besar itu memang semuanya itu di anggaran itu dari LPDP. Hanya ada beberapa sebagian kecil mitra ada mitranya kemudian juga sharing tapi itu pun juga tidak terlalu besar karena mengingat di tahapan riset terapan ini kan masih tahapan awal. Biasanya mitra itu nanti akan bergabung ketika nanti riset Bapak Ibu itu punya potensi secara ekonomi, kemudian juga tahapannya sudah tahapan akhir. Nah, perjalanan dinas, seperti saya sampaikan tadi, perjalanan dinas juga dirinci gitu. Misalnya, kadang-kadang ada yang misalnya ke Jogja, perjalanan ke Jogja langsung ditulis 10 juta gitu. Itu tidak boleh, harus dirinci. Misalnya, untuk tiket berapa orang, ya, tiketnya berapa, volumenya berapa orang, tiketnya harganya berapa, berapa kali ke Jogja, frekuensi ini, kemudian harga satuannya per satu perjalanan berapa. Persatuannya misalnya tiket dikalikan totalnya jumlah. Begitu seterusnya tenaga lapangan juga begitu seperti sampaikan tadi. Misalnya butuh volume itu berapa orang? Misalnya butuh misalnya 2 orang, ya berarti 2 orang frekuensinya berapa mengadakan untuk yang melibatkan tenaga lapangan ini. Begitu seterusnya. Kemudian monef itu juga sama, narasumber juga sama. Jadi sebenarnya penghitungannya sama, cuma ini menu-menunya beda yang berbeda. Nah, ini contohin Bapak Ibu, seperti yang sampaikan tadi, ini yang A ini adalah pengadaan bahan, misalnya metanol. Volumenya 2, vol itu berarti jumlah. Frekuensinya 2, kegiatannya yang membutuhkan metanol itu misalnya 2 kali, itu berarti 2. Kemudian harga satuannya satu, satu botolnya berapa, misalnya di 1 juta sekian, 1.510 sekian sekian ya. Nah, totalnya sebelah kanan ini 6.283 710. Begitu seterusnya paling kemudian tenaga lapangan juga sama tadi misalnya volumenya itu berapa orang? 6 orang. Kemudian frekuensi yang melibatkan tenaga lapangan itu berapa? 21 kali dikalikan tadi itu 80.000 nah, 80.000 orang hari. Nah, kemudian dikalikan totalnya ketemu jumlah. Begitu seterusnya perjalanan dinas juga sama, sudah saya jelaskan tadi. Ini dirinci, ini berarti ini rincian seperti ini. Tiket pesawat Jakarta Jogja, kemudian transport kedudukan ke bandara PP. Misalnya dari rumah, misalnya Bapak Ibu rumahnya di mana? Di Pondok Labu ke Bandara Soekarno-Hatta itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian nanti pas pulangnya dari bandara ke rumah Bapak Ibu. Begitu di lokasi juga begitu. Misalnya ke Jogja ya berarti dari bandara ke Jogja dan dari Jogjanya ke bandara. Begitu seterusnya transport kedudukan dan lain sebagainya. Hotel. Hotel itu eh, di sini misalnya ini yang pertama adalah 2 orang, kemudian 4
ini 4 malam apa 4 hari. Frekuensi 4 nih ya, berarti 4 kali perjalanan. Kemudian uang harian ini 2 orang tadi kali 5 kali per di Jogja itu sesuai SPU ini 250 ya kalau nggak salah. Sudah berubah Pak Tuno. 250 ini dikalikan hasilnya 2.500.000. Nah itu yang di bawahnya total total keseluruhan. Jadi ini yang harus disusun modelnya seperti itu Bapak, harus rinci. Karena nanti kalau misalnya nggak rinci nanti juga apa namanya ketika nanti dalam proses apa namanya eh, apa ya namanya istilahnya itu eh, pengumpulan dokumen untuk pencairannya itu akan sulit juga. Kemarin juga sempat ada yang sistemnya gelondongan itu akhirnya dibalikin lagi oleh LPDP ditolak. Itu yang akan memperlambat dari proses pencairan. Nah, ini SBM 2025 ini hanya sebagian saja ya. Kalau untuk mengakses ini Bapak Ibu di sebenarnya di website itu juga sudah ada ya. Diketik saja standar biaya SBM 2025 itu mengacunya dari situ. Itu sudah lengkap dari Sabang sampai Merauke. Ada 34, 30 berapa sekarang provinsi. Itu ada semua. Nah ini untuk lengkapnya tadi sudah sampaikan pendanaan.risnok.brin.go.id. Kemudian setelah proposal diterima, Bapak Ibu misalnya tadi udah penyusun skemanya udah apa, proposal udah udah dikirimkan. Selanjutnya ini penandatangan kontrak. Kontrak nanti itu yang menandatangani misalnya diri ini harus apa dari kepala OR-nya, dari pihak OR-nya itu kepala OR, kemudian dari kami adalah dari apa namanya dari Direktorat Pendanaan. Kemudian ini dalam pengisian di apa namanya di kontrak nanti juga harus mencantumkan ini apa namanya ya, rekening nanti ketika transfer transfer anggaran sudah cair itu akan ditransfer ke rekening dari masing-masing OR. Kemudian ini pengisian data juga pendanaan ya dari detail proposal, indikator kinerja, kemudian anggaran, dokumen itu semua harus diisi secara lengkap, jangan sampai salah. Misalnya ini di posisi di apa di menu belanja bahan atau honor terkait anggaran ini harus sama dengan yang tercantum dalam kontrak dan yang tercantum dalam SK serta harus sama apa namanya dengan yang tercantum dalam Eris Pro. Banyak yang apa namanya anggarannya masih salah di pengisian ini. Oleh sebab itu mohon nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengusulkan proposal harus dilihat baik-baik dari sisi SK-nya kemarin dapatnya berapa, tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Itu harus sesuai dengan itu yang nanti diinput dalam web pendanaan. Karena nanti ketika sudah statusnya sudah final dan ternyata ternyata masih ada kesalahan, nanti akan sulit sekali itu merubah ini, butuh berbulan-bulan. Ya, kita harus melaporkan dulu ke bagian apa namanya IT-nya. Kadang-kadang kita udah mengajukan, kemarin saya juga mengajukan sudah hampir 1 bulan baru dapat jawaban. Ya. Oleh sebab itu, makanya harus di cross check, baik itu dari sisi anggaran, kemudian outputnya itu harus di tiga apa namanya di tiga dokumen itu harus sama di SK, kemudian apa di kontrak dan di RISPRO. Nanti data-data yang sudah Bapak Ibu sudah input di web pendanaan ini nanti akan ditransfer data ini akan ditransfer ke Eris Pro. Nah ini data di web pendanaan ini gambarannya aja dan nanti yang untuk input ini di detail ini ada indikator itu target outputnya apa tahun pertama apa tahun kedua apa tahun ketiga apa misalnya 3 tahun. Kemudian komponen anggaran tadi sampaikan tahun pertama itu berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Kemudian dokumen ini yang di bagian dokumen ini adalah berisi tentang apa namanya dokumen-dokumen misalnya pergantian ketua periset, perpanjangan kontrak dan sebagainya. Kemudian anggota pengusulnya siapa saja, ketua periset dan apa namanya anggota perisetnya. Maksimal itu 15 orang. Selanjutnya, nah ini indikator kinerja contohnya seperti ini. Nah, indikator kinerja ini yang sudah tercantum ya, berarti sudah statusnya ini tidak kelihatan tuh samping kan. Nah, ini dikonfirmasi nih bagian kanan ini. Kalau ini statusnya sudah final nanti tidak bisa dirubah, akan sulit nih dirubah.
itu harus prosesnya lama, harus bikin surat pernyataan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ini harus yang tercantum di sini seperti disampaikan tadi, misalnya jurnal internasional, under review, kemudian paten, ini harus sesuai dengan di kontraknya apa harus sesuai ini, kemudian di RSPRO juga harus sama. Ini di komponen anggaran seperti ini sama tahun pertama berapa yang disetujui, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Ini dokumen final. Nah, statusnya sudah final begini, saya sampaikan tadi, ini akan merubahnya lagi bisa, tapi akan lama prosesnya. Jadi menghambat atau mengurangi waktu selama 1 tahun, misalnya 12 bulan, agar karena terpotong oleh proses pengurusan ini, jadi misalnya pengurusan sampai 1 bulan, akhirnya berkurang menjadi tinggal 11 bulan. Itu harus diperhatikan. Kemudian anggota sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini data-data sudah fix itu akan apa ditransfer ke Erspro. Setelah masuk ke Erspro nanti Bapak Ibu yang tinggal melengkapi dokumen-dokumen pencairan. Nanti kita akan mereview, kemudian kita akan approval sebagai PMO. Selanjutnya nanti akan kita kirim ke Head Division dan selanjutnya ke LPDP. Nanti akan ada review. Kalau misalnya itu diterima, dokumen-dokumennya sudah sesuai, nanti otomatis pencairan akan di tahun pertama akan ditransfer atau diberikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan Bu Manda. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang untuk paparannya. Silakan Bapak Ibu bagi ada yang ingin bertanya. Pak Ju sudah ada belum, Bu? Katanya kemarin nanti Sepertinya belum masuk, Pak. belum. Ya udah. Bisa di... Siap, siap hadir. Oh, Oh, ya, ya, ya. Alhamdulillah. Selamat Alhamdulillah. datang Pak Juhartono. Bapak Ibu, jadi kegiatan Hadir dari awal. oh mohon maaf. Jadi ini adalah kesempatan ini kita kolaborasi, Bu Manda sebagai moderator, kemudian saya penyaji, kemudian pakar terakhir Pak Juhartono nanti akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Pak Ju. Baik, untuk yang pertama, Bapak Munadi. Oke, Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. menjelang siang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Danang, Mbak Liana atas kesempatannya. Izin bertanya, eh, Pak Danang dan Bapak Ibu yang lain. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Pertama, sebagai informasi saya dari em, OR IPSH, ya, jadi Sosial Humaniora. Gitu. Ada 5 pertanyaan sebenarnya yang mau saya tanyakan. Pertama, saya dapat info kalau misalnya terkait dengan metodologi penelitian nih. Eh, Metodologi. Apakah tidak dari mentor saya, beliau mengatakan bahwa metodologi penelitian kuantitatif itu tidak diperbolehkan untuk dalam apa namanya RIM. Itu pertama. Kemudian terkait dengan luaran. Tadi kan tulisannya di sana hanya dituliskan Scopus Q3. Sedangkan sebenarnya kalau di reputasi BRIN kan sebenarnya ada jurnal-jurnal Web of Science juga yang apa namanya yang setara gitu ya dengan indeksnya. Misalnya Web of Science Q3 tuh setahu saya udah menengah dan apa namanya reputasi internasional gitu. Apakah boleh atau tidak misalnya? Jadi nggak harus Scopus Q3. Kemudian terkait dengan jumlah anggota, saya belum melihat juga di juknisnya ya. Berapa kira-kira jumlah anggota eh, dalam riset itu? Kalau tadi clear disampaikan oleh Pak Danang, RIM ini ada 2 skemanya di RIM kompetisi terutama ya, untuk internal dan eksternal misalnya. Fokus misalnya saya pengennya di internal aja gitu ya, misalnya berapa kira-kira anggota maksimal dalam penelitian dan apakah di anggota itu misalnya eh, boleh non institusional misalnya, non institusi misalnya alumni kampus, misalnya mahasiswa ex kampus saya yang udah selesai dia belum dapat kerjaan, terus kemudian kita libatkan. Kan tadi di sana syaratnya kalau nggak salah minimal D4 ya. Harus punya institusi atau tidak. Kemudian eh itu pertanyaan ketiga ya. Kemudian iya, sewa alat itu terkait dengan sewa alat. Apakah diperbolehkan misalnya
tadi kan bila sewa alat misalnya kita butuh misalnya Grammarly langganan atau misalnya ChatGPT atau Gemini atau misalnya alat analisis data kualitatif dan kuantitatif misalnya aplikasi SAM atau NVivo itu bolehkah kita buat apa membayar itu gitu ya. Kemudian keempat, eh, luarannya harus seperti apa gitu ya kalau kira-kira di kompetisi ini harus misalnya TKT yang 10 atau misalnya terutama di umum sosial ya atau hanya misalnya berupa riset melihat dampak fenomena misalnya yang ada gitu ya. Jadi tetap luarannya ada di misalnya dibuat jurnal gitu ya tapi misalnya 3 tahun apakah harus ada misalnya satu produk novelty misalnya. Nah, seperti apa untuk ilmu sosial terutama? Eh, dan terakhir nih, masalah pendanaannya. Tadi disampaikan masuk pendanaannya adalah di rekening OR ya. Nah, itu seperti apa terkait dengan pendanaannya? Apakah mungkin sebagai background, saya dulu di kampus kuliah dulu di DRPM di Dikti itu rekeningnya langsung masuk ke rekening peneliti utama gitu. Nah, seperti apa untuk di BRIN ini? Kalau di apakah langsung ke peneliti utama atau misalnya ke OR yang mengelola misalnya? Itu aja 6 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Silakan terima Pak kasih. Jo. Iya, baik, terima kasih Bapak. Oke. Yang pertama terkait jurnal. Eh, kan saya nggak dengar semuanya, tapi di ujungnya saya dengar. Mudah-mudahan saya nggak salah menangkap. Eh, apa? Kita harus punya sebuah standar yang dijadikan acuan, gitu ya. Walaupun memang gini, kita menyebutkan standar minimal Q3 Scopus, bukan berarti jurnal yang lain tidak boleh, tetapi memang harus sebanding itu saja sih. Nah, mungkin nanti kalau apakah sebanding dan bagaimana membandingkan, kita bantuan teman-teman periset saja. Nanti menjelaskan bahwa jurnal ini Google Scholar atau apa gitu itu sebetulnya setara dengan Q3 gitu ya. Itu yang penting. Yang penting itu minimal karena itu memang ya, kita bukan berarti harus terindeks Scopus ya. Yang lain juga boleh. Kemudian eh, jumlah anggota yang bisa dituliskan di website itu 15 termasuk ketua. Itu yang bisa didaftarkan. Saya kira untuk sebuah riset dengan target membuat jurnal itu udah banyak ya. Udah cukup lah gitu ya. Nggak mungkin. Saya itu cukup dari jumlah. Yang bisa walaupun kemudian kalau tidak bisa didaftarkan apakah bisa dicatatkan di proposal? Bisa saja gitu. Nah, saat ini sih memang kita tidak membuka lebih dari 16. Kita juga pertimbangan. Kalau terlalu banyak juga jadi aneh gitu. Kok rombongan gitu. Saya kira 15 cukup. Tapi nanti kalau memang ada apa banyak proposal yang mengalami kesulitan karena jumlahnya sangat banyak, nanti kami pertimbangkan untuk meningkatkan jumlah itu. Tapi sementara ini. Kemudian semua periset itu harus punya akun di pendanaan Risnop. Ya. Kalau dia tidak punya akun, itu maka dia tidak bisa di-attach ya, atau dipilih sebagai anggota. Ketua tentu apalagi ya. Ya pilih sebagai anggota. Nah, di dalam pengajuan akun itu memang ada pengisian terkait dengan institusinya. Ya. Sehingga kalau eh, kalau misalkan apa belum punya institusi memang kesulitan untuk bisa dipilih karena memang persyaratan di dalam aplikasi pendanaan Risnopnya ada pengisian institusinya gitu. Tetapi kami tidak membatasi institusinya harus apa. Eh, ya tentu bisa pemerintah, bisa swasta, universitas, bahkan SMA pun juga bisa SMA mana gitu. Kita tidak terlalu memverifikasi lebih jauh. Yang penting yang bersangkutan kemampuan personalnya seperti apa, seperti itu. Jadi memang harus ada institusinya. Nah, itu yang kedua ya. Eh, kemudian sewa alat. Sewa alat boleh, tetapi
sewa yang kemudian merupakan bagian dari publikasi itu nggak boleh. Seperti Grammarly. Grammarly itu kan sebetulnya memang pendekatannya lebih untuk kepentingan publikasi dan itu nggak boleh. Eh, Chat GPT relatif ya, kami nggak tahu kalau pakai itu. Tetapi kalau analis data itu boleh. Jadi memang aplikasi-aplikasi yang untuk kepentingan analisa pengambilan data itu boleh. Itu memang nanti kan sewa sepertinya sewa akses ya, sewa akses selama berapa sekian lama gitu. Memang eh, beberapa itu kan karena spesifik memang ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang ditujukan untuk riset-riset yang sifatnya spesifik dan dia sangat detail ya dan itu dibutuhkan. Itu boleh nggak masalah seperti itu ya. Eh, gitu. Kemu- Kemudian luaran seperti untuk luaran eh, untuk kompet tadi kalau untuk ekspedisi itu adalah yang pertama itu data atau spesimen ya untuk sebetulnya tujuannya untuk disimpan kemudian pasti jurnal internasional Q3. Nah, kalau untuk kompetisi itu kebaran novelty yang dibuktikan dengan jurnal Q3. Gitu. Nah, kalau bicara novelty itu secara TKT itu sebenarnya masih dalam skala laboratorium, skala lab, belum sampai ke ujung. Jadi memang apa tidak akan sampai ditanyakan misalkan prototipenya sudah sejauh mana gitu, sudah sebesar apa karena memang belum sampai di sana. Lebih kepada novelty atau kebaruannya apa. Gitu ya. Jadi di sana kalau sosial biasanya modeling ya, modeling sampai itu sudah sejauh mana. Tapi nggak akan sampai sana. Justru malah sampai yang ditanyakan itu adalah eh, targetnya kan jurnal. Apakah jurnalnya sudah tercapai sejauh mana? Apakah sudah ada review, apakah sudah accepted, ataukah sudah terbit? Posisinya hanya sampai di sana, seperti itu. Nah, khusus untuk ilmu-ilmu sosial, mohon diperhatikan bahwa novelty itu diperoleh dari objek riset, gitu ya. Jadi memang objek sosial yang kemudian diamati, diteliti, diriset itu apakah novelty-nya ada di dalam objek tersebut? Eh, kita sih berharap bukan sebagai sesuatu konsep penyelesaian masalah. Berdasarkan sebuah teori, kemudian dimodeling berdasarkan teori dicoba gitu ya. Nah itu kan belum tentu implementatif. Tetapi kalau memang apa yang terjadi di lapangan secara sosial kemudian itu diilmiahkan, itu kan memang sesuatu yang terbukti implementatif ya. Dan secara ilmiah kan perlu jelaskan di dalam objek-objek sosial gitu. Karena tujuannya memang untuk meningkatkan kebaruan, mungkin juga untuk pembelajaran, pengetahuan dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau pendanaan memang prinsipnya sama. Semua pendanaan baik dari ke BRIN atau non BRIN akan masuk ke institusi. Semua sama ke universitas pun semua akan masuk ke institusi. Nah, problemnya adalah dari institusi ke periset, gitu ya. Kalau dari kami PDP itu ke institusi. Nah, institusi ke periset itu memang setiap lembaga itu berbeda-beda di dalam mengambil kebijakan, gitu ya. Eh, Walaupun menurut kami disampaikan ke rekening PERI secara langsung itu bukan bukan solusi kebijakan yang tepat. Sebaiknya adalah eh, pendanaan itu baik sesuai dengan kebutuhan dan permintaan periset untuk sebuah kegiatan. Jangan diberikan semuanya karena tetap nanti institusi yang bertanggung jawab gitu ya untuk pendanaan itu. Tetapi kalau untuk di apa? Untuk di BRIN itu semua pendanaan akan masuk ke OR. Kalau yang lain ke LIP ya, ke OR. Kemudian periset apabila ingin sebuah kegiatan itu mengajukan usulan kegiatan dan konsekuensi pendanaannya berapa. Nanti di OR itu akan ada pengelola kegiatan. Ada PPK-nya, ada bendaharanya. Gitu ya. Nah, tugas mereka itu adalah membantu mengelola pendanaan, bukan untuk manajemen kegiatan. Jadi eh, secara prinsip harusnya tidak boleh ada kegiatan yang ditolak oleh mereka karena kegiatan sepenuhnya ada tanggung jawab pada ketua periset.
Hanya saja di dalam menyiapkan kegiatan itu mungkin ada beberapa advice kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan. Ada beberapa batasan yang kemudian itu mungkin nilainya akan berbeda dengan apa yang diajukan ketua periset. Tapi itu semata-mata untuk kepentingan pertanggungjawaban, untuk menyesuaikan dengan ketentuan dan standar yang berlaku di dalam pengelolaan keuangan. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Ju. Selanjutnya dengan Ibu Riri. Silakan Ibu. Bu, izin dulu. Tadi terkait dengan pendanaan terakhir mungkin kali Pak ya, mungkin biar teman-teman juga ini. Jadi gimana? Tadi Bapak menyampaikan dana ke OR. Terus dari ketua peneliti mesti mengajukan dana lagi ke OR, ke PPK OR itu, maksudnya gitu ya prosesnya. Iya, yang berjalan demikian. Mengajukan kembali itu dalam pengertian gini, kita akan melakukan kegiatan misalkan survei pengambilan data di suatu daerah tertentu, artinya SPPD dalam negeri. Oke. Nah, itu kan mengajukan akan berangkat sekian orang, sekian lama, Hmm. kebutuhannya untuk pesawat berapa, taksinya berapa, penginapan berapa, uang harian berapa, seperti itu. Itu Hmm. yang berlaku di saat ini di OR ya. Berarti kita Secara tetap umum. ngajuin lagi gitu ya ke OR-nya gitu ya. Eh iya, permintaan. Karena gini, setiap penggunaan pendanaan harus ada permintaan dari ketua periset yang kita utamakan. Hmm. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ketika dilakukan audit keuangan, ketua periset mengatakan, saya nggak minta kok ada kegiatan ini, saya nggak nyuruh beli barang ini. Gitu. Sehingga semuanya harus clear, semuanya berbasis permintaan dari ketua periset. Bentuknya itu salah satu bisa bentuknya surat tugas, gitu ya, bisa bentuknya undangan, itu bentuk-bentuk dokumentasinya. Surat tugas tuh misalkan ketua RW menugaskan seorang itu bagian dari permintaan karena basisnya dari surat tugas itu ada konsekuensinya. Berapa dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut gitu. Oke, oke. Terus, oke Pak, mungkin nanti teman-teman akan mengelaborasi itulah. Terkait dengan pertanyaan saya yang kayaknya ada yang belum terjawab Pak. Untuk metodologi penelitian kuantitatif atau survei itu boleh atau enggak ya Pak? Boleh. Ada dananya untuk responden untuk dikasih Pak. Untuk responden itu bisa diberikan souvenir senilai 50.000. Oh, ada berarti dananya ya. Souvenir ya. Kalau mereka Orang dikumpul atau ini apa? per orang 50.000 Iya, atau per orang 50.000. ini kuantitatif ya Pak. Bisa 100 orang dikasih 50.000 per orang gitu. Terus dalam bentuk souvenir ya. Oke. Oke. Kalau misalkan dikumpulkan dalam bentuk itu bisa diberikan transport lokal sebetulnya. Untuk Itu orang lebih itu ya. besar ya orang tersebut. Kan mereka kita panggil, kita diskusi, kan mereka datang tentu butuh transport. Transportnya itu bisa digantikan. Oke. Nilainya kalau nggak salah sekarang 170.000. Nah, Hmm. tergantung tergantung modelnya seperti apa. Silakan. Kalau datangi ya mungkin souvenir. Kalau dipanggil ya mungkin bisa diberikan transport lokal. FGD ini ada juga ya Pak ya dana buat apa pemateri FGD dan peserta itu ada ya? Boleh. Peserta tentunya adalah eh, apa transport lokal ya. Kalau untuk pemateri narasumber boleh diberikan. Untuk Oh, kualitatif kan ya narasumbernya. kualitatif betul betul. Iya. Berarti artinya kuantitatif souvenir berupa souvenir bukan uang ya 50.000 dan Iya. transport kalau dia kesulitan ya Pak ya. Ya, Terus pilih salah satu, Pak. oh salah satu. Terus Iya. enumerator beda ya Pak ya? Enumeratornya beda lagi. Enumerator itu nanti sebagai tenaga harian 80.000 per hari. Itu Itu orang yang lokal yang kita hire gitu ya. Ada iya. ininya. Nah, gitu. Nah, nanti tergantung situasinya ya. Apakah enumerator diberikan sebagai enumerator 100.000 ataukah transport lokal Mhm. ataukah SPPD lokal. SPPD ya, misalkan dia kalau antar kabupaten. Nah, itu nilainya beda-beda gitu ya. Oke. Itu nilainya beda-beda, itu pilihannya ada di ketua periset nanti dengan komunikasi koordinasi dengan tim pengelola keuangannya gitu. Mana yang lebih baik kita berikan ke mereka gitu. Oke.
Terus nggak ada batasan responden ya, kalau 200 orang dari awal kita udah sepakati udah nggak segitu, ada alokasinya ya buat mereka ya, intinya gitu ya. Ya, itu kan tergantung pengajuannya ya. Oke. Nanti kebutuhannya tinggal ngikutin. Misalkan awalnya 200 responden, ternyata 170 aja cukup, sisanya untuk yang lain boleh, atau dibalik. Yang pendanaan untuk alokasi lain ternyata kita lihat 200 responden kurang nih, kita naikkan menjadi 220, kan perlu penambahan pendanaan. Nah, itu juga boleh dialihkan. Baik, Pak, dari saya cukup. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Munadib. Silakan Ibu Riri. Terima kasih paparannya, Pak. Saya ada dua pertanyaan terkait dengan pendanaan atau RAB. Yang pertama, misalnya kita tulis di RAB tiket pesawat 2 juta. Kemudian ketika pembelian atau ketika dibutuhkan harga tiketnya naik jadi pulang pergi 2,5 juta. Itu gimana? Atau misalnya kayak harga bahan kimia. Tadinya di RAB kita buat 1 juta harganya ketika itu dilihat. Tapi ternyata rupiah melemah atau dolar menguat. Tiba-tiba ketika kita akan beli harga bahan kimianya udah naik jadi 1,5 juta. Itu seperti apa? Terus yang kedua, gimana misalnya kalau ada bahan kimia yang tadinya kita tulis di RAB tahun kedua, tapi ternyata ketika pelaksanaannya kita membutuhkan bahan tersebut di tahun pertama, pertengahan tahun pertama itu seperti apa? Apa boleh kita klaim atau tidak? Terima kasih. Baik, Sekian. terima kasih Bu Riri. Silakan Baik, Pak Ju. terima kasih. Terkait dengan tiket, sebetulnya kita bisa, nanti kan di dalam RAB itu kan dituliskan dari mana menuju mana. Di mungkin kalau teman-teman kawan tahu, di SBM itu ada standar biaya untuk tiket sekali jalan, PP-nya berapa gitu. Secara umum cukup, secara umum ya cukup ya. Cukup itu ya, mungkin kalau naik Garuda kurang ya, tapi naik maskapai lain mesti cukup secara umum gitu ya. Kemudian mungkin saja untuk kasus-kasus tertentu ternyata dia melebihi itu. Itu secara itu boleh sebetulnya, karena pembelian tiket itu adalah perkiraan. Jadi bukan harga maksimum biaya tiket itu. Jadi harga perkiraan boleh lebih dari itu, tetapi tentu dengan alasan tertentu. Kalau misalkan lebihnya dari 2 kali kan kadang-kadang tidak rasional. Kecuali tim periset salah menuliskan biaya di awalnya. Harga acuannya salah gitu ya. Itu mungkin saja karena ketidaktahuan. Ternyata dia tulis itu hanya harga sekali jalan, padahal itu adalah bolak-balik seperti itu. Itu ya. Eh, eh, itu ya, itu secara umum. Jadi mestinya nggak masalah gitu. Nanti pilihannya diserahkan saja. Eh, Asalnya misalkan pesawat kemahalan nih, wah tuh dananya kurang. Kita ubah aja, naik kereta api boleh. Kita ubah naik bis boleh, gitu ya. Naik travel boleh. Prinsipnya SPPD itu disarankan menggunakan transportasi umum, walaupun tidak dilarang menggunakan mobil ya, pribadi ya. Ya, tetapi diutamakan menggunakan transportasi umum, ya, seperti itu. Eh, eh, Kemudian untuk bahan kimia, sama saja. Kenaikan itu yang tidak bisa itu adalah meminta penambahan anggaran. Jadi apabila misalkan sudah disetujui 221 juta. Oh, kalau ternyata kurang nih, kita butuhnya 230 juta, minta penambahan 9 juta, itu tidak bisa. Sepanjang totalnya, jadi totalnya harus, ya itulah segitunya. Ada, ya, ya, gitu ya. Baik, Ibu Eh, Riri. Kalau Kemudian untuk yang misalnya bahan, misalnya saya tulis di tahun kedua bahan ini, tapi ternyata di tengah tahun pertama kita perlu nih bahan ini, bisa nggak kita beli? boleh, boleh silakan. Oke, terima Eh, kasih Pak. ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Arief, silakan Pak. Bisa terdengar suara saya, Bu? Terdengar Iya, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya tentang scoop ya, scoop kegiatan yang masih ini sebenarnya konfirmasi sih. Ini apakah masih bisa didapatkan penerimaan pendanaan atau tidak terkait dengan
riset-riset kesehatan yang berhubungan dengan klinis, Bapak. Jadi semacam kita menguji apa RCT dan lain sebagainya itu apakah sudah boleh atau memang masih belum bisa menerima pendanaan? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulang. Saya sedang. Oke, Bapak. Terkait dengan skop kegiatan riset, Pak, yang akan kita Hmm? ajukan itu, karena saya dari bidang klinis kesehatan, apakah Hmm? pada kesempatan RIM ini untuk yang kompetisi yang akan dibuka ini masih boleh apa tetap boleh apa memang masih tidak boleh untuk kegiatan uji klinis, praklinis dan lain sebagainya berhubungan dengan manusia dan hewan coba lainnya, Bapak? Ya, baik, terima kasih. Eh, yang Pak sih pertama uji klinis nggak bisa karena itu ada di Oke, eh, pusat pengujian produk inovasi ini. Praklinis juga nggak bisa. nggak bisa. Tetapi apakah uji in vivo ya uji pada mencit boleh nggak di sini? Boleh. Nah, Oke. uji ini kan ada dua dua mata nih uji dengan hewan. Dia bisa masuk praklinis, bisa masuk apa ya pra atau sebelum klinis. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa eh, batasannya itu pada efikasi. Jadi belum sampai farmakologi. Karena kalau Oke. farmakologi itu kan nanti sudah masuk praklinis karena nanti ada dosisnya, ada apa eh, bahaya dan seterusnya ya. Tapi kalau Mm-mm. efikasinya hanya untuk mengetahui kemanfaatannya aja itu kami menganggap masih masuk ke dalam areal kompetisi. Oke, berarti kalau kita memberikan intervention trial gitu masih boleh ya Pak untuk melihat efikasinya. Jadi masih belum menentukan eh, apa namanya dosis dan sampai ke farmakologi gitu ya. Iya, itu karena Oke, itu nanti kita akan karena di pengujian produk inovasi kesehatan tuh boleh praklinis soalnya. Jadi ya sudah gitu. Nah, kemudian yang kedua eh, itu adalah arahannya riset klinis itu nggak boleh. Ini memang agak bias ya pemahaman riset klinis. iya, Nah, karena uji klinis pasti beda kita ngerti karena itu. Nah, riset klinis ini nggak boleh. Eh, dalam pemahaman kami saat ini itu adalah memang di tenaga kesehatan itu kan biasa melakukan riset klinis ya. Saya nggak tahu nih apakah pemahaman kami itu benar atau tidak. Yang kami pahami misalkan untuk mengetahui seberapa efektifkah sebuah obat ya obat yang beredar di masyarakat tentunya obat yang boleh di dalam mengatasi sebuah eh, apa penyakit tertentu gitu ya. Atau mana yang lebih efektif, obat A atau obat B gitu. Gitu ya. Kami menduga ini bagian dari riset klinis atau uji terhadap teknis pengobatan tertentu. Gitu ya. Itu karena arahannya memang riset klinis tidak boleh. Tetapi kalau kemudian menguji satu obat baru hasil risetnya gitu diuji di sel sampai dengan in vitro dan kemudian in vivo gitu ya itu nggak masalah. Ya. Memang tidak masuk ke manusia, belum sampai ke manusia kan itu masuknya ke sana. Kalau itu iya. tidak masalah, sama sekali tidak bermasalah. Termasuk juga pengembangan apa? eh pengembangan alat kesehatan itu juga sebetulnya tidak masalah. Oke, baik Pak. Karena memang ada apa eh rumah sendiri ya Pak ya, yaitu apa RIM yang produk inovasi kesehatan itu ya. Betul. Oke, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan Ibu Fitria Ayuning Tias. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Pak, izin bertanya, Pak, terkait dengan RAB, Iya. itu apakah ada ambang batas maksimal gitu, Pak, untuk setiap stage-nya? Misalnya, perjalanan dinas hanya boleh 20 atau 30% dari total dana yang diterima, misalnya seperti itu.
Lalu juga tadi terkait dengan harga satuan, berarti basisnya itu ke BRIN ya. Tadi sudah dijawab, tetapi kalau misalnya tidak ada, berarti harus ke SBM Kemenkeu. Jadi mungkin itu aja Pak yang terkait dengan apa namanya ambang batas per setiap stage-nya itu Iya, berapa persennya itu bisa dilihat di mana ya Pak? Terima kasih iya. Pak. Baik. Yang pertama RAB sampai tahun ini eh, berapa kebutuhannya tidak dibatasi. Berapapun. Tapi tahun depan ketika diberlakukan SBK, standar biaya keluaran itu akan ada batasan maksimumnya. Jadi untuk riset dasar berapa, eh, apa riset menghasilkan publikasi berapa, riset menghasilkan KI, kain intelektual berapa, riset menghasilkan prototipe itu yang terting menghasilkan prototipe itu akan ada batasan. Tapi saat ini tidak ada, jadi masih bebas. Kalaupun itu terjadi nanti kami akan sosialisasikan kembali ya terkait dengan SPK itu. Kemudian secara persentase yang menjadi pedoman itu hanya Perjadin. Jadi kalau eh, apa eh, kegiatannya hanya di laboratorium, bukan berarti tidak boleh sama sekali tidak boleh Perjadin. Masih dibenarkan dengan batasan kira-kira 10% dari total anggaran. Kalau kemudian butuh pengambilan data di lapangan itu 20%. Kalau ini sosial humaniora karena datanya ada kualitatif kuantitatif, memang kebutuhan lapangan itu 30% dari total. Tetapi itu kita tidak benar-benar sebagai sebuah patokan yang tidak boleh melebihi. Kami masih menimbang-nimbang berdasarkan kebutuhan ya. Kalau misalkan sosial humaniora masih dimungkinkan untuk lebih dari angka tersebut gitu ya. Tetapi kita berharap untuk tidak melebihi dari 50% dari total. Ya. eh, supaya tidak berkesan ini kami ya langsung melihat ini memang untuk riset atau apa ingin memang keluar kota gitu. Walaupun memang kan sosial humaniora pasti karena perlu datanya data survei ya beda dengan lab gitu ya. Tetapi itu eh, pegangan yang kita berikan. Ya. Kemudian memang kami tidak menstate itu di pedoman, kalau itu kita stay di pedoman, maka itu menjadi suatu kepastian benar-benar yang harus ditaati. Kalau lebih menjadi tidak boleh. Gitu ya. Tetapi kita menjadi pegangan bersama saja bahwa itu menjadi pedoman kita bersama ketika kita menuliskan RAP dan kebutuhan kaitannya dengan perjalanan dinas. Kemudian hal-hal lain itu tidak diberikan batasan. Beli bahan semua nggak masalah. Gitu ya. Beli bahan semua itu. Kemudian yang disebut beli bahan itu termasuk untuk biaya pengukuran, pengujian, analisis itu bagian dari pembelian bahan. Jadi tidak melulu bahan kimia saja. Jadi untuk itu juga bagian dari kebutuhan sewa peralatan, misalkan sewa analisis, sewa pengukuran, yang sewa itu juga bagian dari pembelian bahan. Seperti itu. Eh, yang menyangkut harga satuan itu hanya sebetulnya SBK atau SBM ya SBM atau SBM Kemenku atau SBM BRIN hanya pada perjalanan dinas kemudian narasumber itu ada SBM-nya ya. Eh, kemudian tenaga lapangan tadi 80.000 per hari. Kemudian nanti transport lokal itu juga ada SPM-nya. Kalau beli bahan itu tidak ada. Bahkan bisa saja beli enzim itu nilainya 20 juta nggak masalah. Itu tidak ada batasannya sama sekali. Tidak ada harga satuan yang memang tidak boleh membeli tertentu. Ya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Makasih. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Untuk, oh iya, Pak, satu lagi saya lupa. Untuk pertanggungjawaban atau laporan keuangan, biasanya memang yang pusing tuh kami kalau peneliti itu kan bukannya substansi ya, malah yang administrasi ya, Pak ya. Ini kalau laporan pertanggungjawaban keuangan itu, apakah memang harus khusus gitu, Pak, dibanding khusus untuk laporan pengeluaran apa laporan laporan akhir pengeluaran keuangan atau memang nantinya masuk ke dalam lampiran laporan akhir, Pak. Jadi Jadi bon-bon dan lain sebagainya gitu. oh enggak,
kalau yang disampaikan itu hanya rangkumannya saja. Di laporan akhir yang disampaikan hanya rangkuman saja. Kalaupun yang di mana yang disampaikan terpisah itu hanya rangkuman saja. Berapa sih nilainya dan seterusnya. Mungkin nggak nyampe 4 lembar lah, 4 halaman gitu ya. Kaitannya dengan bukti-bukti pengeluaran bonbon itu disimpan, di scan ya. Kemudian itu ditunjukkan apabila dibutuhkan. Bisa saja Bapak Ibu sebetulnya akan ada evaluasi terhadap penggunaan pendanaan. Nah, pada saat itulah disampaikan bukti-bukti pengeluarannya. Ataupun nanti misalkan masuk ke dalam sampling ya, apakah dari Irtama, ya, Inspektorat, dan lain sebagainya, ataukah dari SPI, LPDP, Satuan Pengawas Internal, ataukah dari audit BPK. Nah, pada saat itu harus ada, harus disiapkan data-datanya, sampling gitu ya. Nah, prinsipnya adalah kalau memang apa eh, di BRIN ya, tempat lain juga. Keuangan itu tanggung jawab ketua pengusul. Memang ini agak membingungkan. Prinsipnya itu, gitu ya, prinsipnya. Jadi kenapa itu adalah kenapa kalau kemudian ada audit atau apa selalu yang diundang itu ketua pengusul. Tetapi yang menyajikan itu bisa dari teman-teman pengelola keuangannya saya. Jadi sangat tergantung dari OR kebijakannya seperti apa, gitu ya. Nanti yang menjelaskan bisa mereka hanya mengantarkan saja ketua pengusul. Sehingga di sini apa kita menekankan kenapa ketua pengusul harus tahu itu sebenarnya bukan ketua pengusul harus tahu karena sebetulnya ketua pengusul itu punya kewenangan untuk mengelola keuangan. Jadi artinya manajemen keuangan ya kebutuhan pembiayaan itu untuk apa yang menetapkan tuh ketua pengusul. Bukan pengelola keuangan. Pengelola keuangan hanya memastikan bahwa keuangan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Dan semua pertanggungjawaban itu terlampir lengkap untuk kebutuhan nanti apabila ada pemeriksaan. Gitu ya. Baik, Baik, Pak, terima Bu kasih. Fitri. Ya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya dengan Ibu Amriana, silakan. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Jadi yang pertama, rencana kan penelitian saya itu terkait ekspedisi ya. Jadi kayak penemuan spesimen untuk parasit. Namun yang saya lihat untuk tema tahun ini terkait ekspedisi itu lebih ke seni sosial budaya dan masyarakat. Apakah Betul. masih relate ketika eh, rencana penelitian tersebut tetap masuk di skema ekspedisi meskipun Nggak bisa, tahun Bu. itu tidak mencakup? Tidak bisa, karena itu udah kebijakannya Oh ya, bahwa oke. temanya ini. Nggak, Oh ya, kita baik. nggak bisa keluar dari kebijakan. Oke, baik, Pak. Nah, kemudian yang tema, yang pertanyaan yang kedua, Pak. Misalnya nih, ketika proposal itu lolos, apakah sewa transportasi, misalnya akomodasi darat, misalnya mobil atau transportasi sewa kapal itu bisa juga ditanggung dalam RAB penelitian? Dan apakah skemanya itu nanti akan diberikan dana talangan atau jadinya tuh kita reimburse dulu baru nanti digantikan, Pak? Baik. Ya, dan Ya, pertanyaan ketiga, Pak, ya, misalnya apa? kita mengajukan penelitian misalnya di RIM kompetisi, namun ternyata setelah beberapa gelombang itu belum lolos, apakah kami bisa mengajukan di skema lain, misalnya di luar dari BRIN, dengan judul penelitian yang sama? Itu sih, Pak, kalau dari saya. Terima kasih. Baik, iya tadi sengaja yang pertama saya potong karena supaya lebih clear aja karena nanti apa eh, khawatir Bapak teman-teman sudah mencoba membuat proposal langsung terpotong hanya gara-gara tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, gitu. Jadi kebijakan sekarang masih itu. Kita belum tahu apakah akan diubah atau tidak. Eh, kalau udah ada perubahan, artinya untuk yang sifatnya apa kekayaan alam dibolehkan itu menjadi boleh. Itu yang tadi yang pertama. Jadi memang sudah kebijakan. Kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan survei dan seterusnya itu mungkin membutuhkan
Di lapangan karena mobilitasnya tinggi di beberapa lokasi, sewa mobil boleh, boleh. Sewa perahu boleh, boleh. Gitu ya. Itu masuk bagian dari perjalanan dinas. Itu bagian dari biaya transportasi boleh. Nah, eh, untuk sewa mobil ini mungkin ya nanti semoga teman-teman pengelola keuangannya bisa membantu ya memahami ini. Ada dua kategori. Yang pertama kalau bagian sewa itu adalah kegiatan yang letaknya di dalam kota, misalkan Bapak Ibu pergi ke mana ke Aceh ya atau ke Sulawesi lah ke Kendari gitu ya. Nah, kemudian ya akan mengunjungi beberapa tempat tetapi di dalam kota. Sehingga kan akan muter-muter di beberapa lokasi gitu ya. Nah, sekarang tidak ada batasan boleh sewa mobil atau tidak boleh. Pada prinsipnya boleh dengan konsekuensi uang hariannya hanya 60%. Tapi tidak akan ditanya sewa kendaraan untuk apa gitu ya. Tetapi kalau kemudian lokasinya itu ke Kendari tapi kemudian masih menuju kabupaten lain untuk survei, maka sewa kendaraan masuk dalam komponen transportasi antar kabupaten. Prinsipnya adalah melewati kabupaten. Jadi lintas kabupaten itu dianggap sebagai kebutuhan transportasi antar kabupaten antar eselon 2 dengan apa uang harian sesuai dengan ketentuan. Jadi bukan 60% lagi. Seperti itu. Kalau sewa perahu juga mungkin sama dikonotasikan seperti itu. Kemungkinan biasanya juga antar kabupaten nggak ada masalah gitu karena memang survei di sana ya, itu adalah memang bagian. Nah, tetapi misalkan kita di Riau Kepulauan, tentu pesawat sampai Batam, dari Batam kemudian menuju lokasi mungkin harus melakukan sewa perahu di kabupaten yang berbeda. Itu bagian dari biaya transportasi. Jadi bukan sewa tersendiri itu bagian satu karena memang lokasi kegiatannya itu tidak di Batam, tapi memang di satu pulau yang berbeda dan itu harus dilakukan dengan transportasi laut. Itu boleh juga, itu beda lagi, beda konsep. Tetapi pada prinsipnya untuk kebutuhan mau sewa baik mobil atau perahu, sepanjang itu memang kegiatan untuk kegiatan riset itu tidak masalah, dipersilakan untuk lakukan itu. Kemudian gimana duitnya? Kami menekankan bahwa kalau dana sudah dikirimkan dari LPDP ke rekening OR, itu tidak ada reimburse atau talangan. Karena dana kegiatan itu sudah tersedia di rekening OR. Pengurusannya sederhana kalau dari rekening OR. Jadi begitu diusulkan sudah sesuai, tinggal kepala OR mengeluarkan cek senilai dana tersebut dan dana tersebut akan keluar dalam 1 hari. Tidak ada lagi prosedur administratif sebetulnya di RPL. Sehingga kalau dana dari LPDP sudah masuk ke dalam rekening OR, seharusnya sudah tidak ada lagi yang namanya reimburse. Kecuali kalau dana tersebut belum masuk, tentu OR kan nggak punya dana untuk itu. Nah itu masalah kebijakan saja. Silakan dari masing-masing apa tim periset untuk membuat keputusan. Mungkin saja karena dianggap ini urgent ya nggak bisa ditunda, harus berangkat ya sudah kita talangin aja. Toh pasti nanti akan diganti karena dananya akan masuk ke rekening OR. Kalau itu kebijakan karena belum masuk itu. Oke. Kemudian di rim kompetisi, oh iya, bebas saja Ibu. Kaitannya dengan ini, silakan saja kan itu kan proposalnya milik tim, bukannya milik kami. Silakan, dibolehkan. Dibalik juga boleh, silakan. Mencoba di mana gitu, ternyata belum lolos, terus pindah mencoba di rim kompetisi. Tentu eh, harus dilakukan penyesuaian ya. Kalau misalkan ke rim kompetisi ataupun terbalik gitu ya. Kan masing-masing skema pendanaan itu punya format sendiri-sendiri. Jadi perhatikan formatnya. Jangan tanpa diubah hanya sampul mukanya saja diubah tapi dalamnya tidak. Bisa jadi formatnya berbeda. Nah, kalau formatnya berbeda itu jelas-jelas dianggap bahwa ini sebetulnya bukan untuk ke sini, untuk ke tempat yang lain dan itu tidak bisa dinilai
karena penilaian substansi itu berbasis dari format eh, proposal. Jadi basisnya itu seperti itu. Iya, baik Pak. Izin menanggapi. Nah, yang pertanyaan yang pertama saya kan terkait yang ini ya, yang ekspedisi. Berarti kan karena biodiversitas nggak bisa ke ekspedisi, apakah ada saran lain? Jadinya bisa di skema mana? Apakah di rem invitasi strategi atau yang lainnya? Kemudian yang kedua yang masalah akomodasi. Apakah ada batasan terkait akomodasi, misalnya biaya sewa kendaraan, terus biaya sewa kapal dan lainnya? Kemudian mungkin ada tanggapan lain. Eh, nah, Pak, dari proses misalnya si eh, RAB kita udah disetujui dan kita udah tanda tangan kontrak, itu kira-kira berapa lama sampai kita sudah bisa mengajukan pencairan dana atau pembelian bahan setelah dengan tanda tangan kontrak tersebut? Sama ini Pak, maaf saya lupa satu lagi. Izin menambahkan kan tadi diinfokan kalau setiap skema itu sekarang sudah bisa untuk pengajuan tiga proposal, satu ketua dengan dua anggota. Apakah itu sudah berlaku untuk yang sekarang ini? Maksudnya ketika nanti kita nge-touch orang yang sudah punya proposal dua di RIM kompetisi itu, apakah bisa nambah satu lagi itu sudah berlaku atau misalnya baru akan diberlakukan? Mungkin itu untuk klarifikasi aja Pak. Terima kasih. Baik, yang terakhir dulu yang gampang. Itu sudah berlaku. Eh, eh, tapi ini kan baru pertama, udah diberlakukan. Eh, Cuma kita belum tahu apakah akan ada kendala di aplikasi. Nah, nanti kalau ada kendala baru kita akan perbaiki lagi aplikasinya ya. Kalau ketentuannya berlaku bahwa satu ketua dua anggota itu berlaku atau tiga-tiganya anggota. Itu. Nah, untuk biodiversity itu memang ada rim hmm, invitasi ya. Nanti yang terkait dengan tema biodiversity itu akan ada sendiri. Nah, kalau memang bisa masuk ke sana silakan. Kalau nggak salah temanya tema tertentu ya, diri invitasi dan memang agak beda dengan rim kompetisi. Kalau rim invitasi itu adalah diusulkan dalam bentuk lodongan ya. Biasanya dari OR gitu ya. Mungkin biasanya contohnya bisa KPR dan seterusnya di sana. Nilainya juga besar. Di mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7, mungkin di atas 10 miliar. Nah, eh, eh, sifat dari RIN invitasi itu adalah setelah dana besar itu dikirimkan, mereka harus mengumpulkan proposal lagi untuk mendukung tema yang diusung. Jadi nanti periset itu silakan saja untuk apabila sesuai ya kepakaran dan sesuai dengan tema yang ada di invitasi, bisa mengusulkan proposalnya di sana untuk kemudian memperoleh pendanaan dari invitasi. Karena reinvestasi dari sekian banyak dana yang dibutuhkan, di dalamnya tuh akan ada cukup banyak proposal, mungkin puluhan ya di dalamnya mungkin. Tergantung investasi. Kalau itu dipersilakan. Ya. Atau kemudian kalau memang tidak memungkinkan di sana karena itunya tidak sesuai, bisa ke rim kompetisi tapi dengan karakteristik sebagai rim kompetisi. Bedanya adalah yang pertama rim kompetisi itu lebih kepada mencari kebaruan. Ya. Kemudian fokusnya bukan kepada mendapatkan spesimen baru, tetapi menuliskan jurnal internasional minimal Q3. Kemudian karakteristiknya kegiatannya itu kalau rim ekspedisi itu kepada observasi, pengamatan dan penjelajahan dalam satu lokasi tertentu dalam upaya mendapatkan spesimen baru. Tentu keberadaan di lokasi itu lama ya dan lebih lama. Tetapi kalau rim kompetisi itu sifatnya survei. Karena fokusnya bukan untuk mendapatkan spesimen baru, tapi mencari kebaruan terhadap suatu tema tersebut. Sehingga jangka waktu keberadaan di lokasinya lebih singkat. Kalau rim kompetisi kisarannya biasanya maksimum sekitar 5 harian ya plus minus itu. Nggak terlalu jauh dari situ untuk sekali perjalanan dinas. Tetapi kalau rim ekspedisi itu secara umum di atas 5 hari, bahkan di atas 10 hari di lokasi sekali perjalanan dinas. Karena memang mereka sifatnya observasi. Kalau rim kompetisi sifatnya survei untuk pendataan. Seperti itu. Itu mungkin bisa membantu kira-kira
apa yang menjadi pembeda antara rim ekspedisi dengan rim kompetisi. Kemudian sewa kendaraan tidak ada batasan pada prinsipnya sebatas kewajaran. Memang di SBM itu ada untuk sewa kendaraan mobil ya, jenis tertentu di daerah tertentu ada berapa sih nilainya per hari. Tapi itu untuk dalam kota dan itu bisa menjadi rujukan saja. Tentu yang apa yang kewajaran itu kan eh, kalau misalkan sewa Avanza gitu, kalau di atas 1,5 juta kayaknya nggak wajar. Ya. Tetapi kalau kemudian daerahnya gini, kita perlu apa Mitsubishi Double Garden, nonton karena kan mungkin nanjak dan seterusnya tentu itu menjadi wajar. Jadi sangat tergantung dari situasi. Ya, kita tidak ada batasan, tapi kan tentu auditor dan kita semua bisa menilai batas kewajaran. Kemudian kalau sewa perahu, saya kira juga perlu hari ini perlu mempertimbangkan safety ya keamanan ya. Oke. Bukan sekedar murah tapi dengan pertimbangan keamanan juga. Ya. Secara prinsip sepanjang nilai tersebut bisa didanai, jadi memang apa? Jangan sampai kemudian sewa biaya sewa karena sewa itu menjadi membebani anggaran yang pada akhirnya anggarannya habis tapi kegiatan risetnya belum selesai. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Ya. Karena apa? Karena anggaran yang disetujui itu tidak bisa ditambahkan. Soalnya ada hal-hal tertentu ya. Tapi kayaknya saat ini kita belum punya kebijakan untuk menambah. Kalau nggak cukup gimana gitu. Jadi harus harus coba mempertimbangkan itu. Itu yang penting. Kemudian kami eh, tidak menerima berbagai alasan. Prinsipnya kami sederhana aja. Anda mengusulkan proposal, temanya ini, kegiatannya ini, targetnya ini. Ujungnya kita hanya melihat evaluasi apakah itu target tercapai atau tidak. Targetnya sederhana. Targetnya kalau kompetisi itu kan penulisan di jurnal internasional. Nah, apakah penulisan jurnal internasional itu tercapai atau belum? Gitu ya. Nanti dapat tambahkan ke intelektual. Nah, itu sebetulnya bentuk kegiatan dan seterusnya itu memang kebijakan dari tim periset bagaimana upaya mencapai target tersebut. Seperti itu. Jadi kemudian eh, untuk kegiatan itu boleh yang apa pendanaan itu bisa diberikan di dalam jangka waktu kontrak. Nah, ini ada perbedaan antara kontrak dan pencairan. Eh, Biasanya kontrak akan lebih dulu, walaupun belum ditandatangani. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di proposal yang diterima, kita akan menyampaikan tanggal kontraknya tanggal berapa. Misalkan diumumkan di September tanggal 2 ini. Biasanya seminggu atau 2 minggu. Jadi nanti kita kumpulkan, kita akan sebutkan kontrak akan tertanggal di tanggal 9. Kalau mengetap kita bisa menyebutkan di tanggal 2 tambah 14, tanggal 16. Tapi setelah pengumuman mungkin 3 hari kemudian kita akan Zoom untuk menyampaikan itu. Jadi mulai tanggal kontrak tanggal 16 sampai 16 September sampai nanti 15 September itu adalah jangka waktu penggunaan pendanaan. Tetapi pencairan itu diperkirakan kira-kira dan akan masuk ke OR itu 1 bulan setelah tanggal kontrak. Karena prosesnya panjang. Kontrak kan harus ditandatangani dua belah pihak, disiapkan, terusnya datanya harus benar juga, nanti kemudian mengajukan melalui pendanaan Risnop, diperiksa dokumen-dokumennya, nanti IRIS Pro diperiksa dokumen-dokumennya, baru proses pencairan gitu. Nah, gimana antara tanggal kontrak dan pencairan ini kan dananya belum ada. Nah, itulah makanya kalau memang ada kegiatan yang harus mau tidak mau harus dilaksanakan, itu akan menjadi reimburse. Gitu ya. Tetapi kalau bisa menunggu sampai dengan pencairan dana, berarti nanti kegiatan dilaksanakan setelah dana cair. Itu juga nggak apa-apa. Itu kebijakan terserah dipersilakan kepada tim periset. Kira-kira gambaran kondisinya adalah demikian. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jo dan Bu Amriana. Selanjutnya silakan Pak Asranuddin.
Terima kasih, Bu. Eh, ada dua pertanyaan saya yang ingin saya ajukan. Yang pertama, ini misalnya kita udah dapat dana udah cair, udah ada di OR. Beberapa kendala itu kan kadang pengadaan barangnya sangat lama. Bisa nggak peneliti itu yang mengajukan vendornya? Ini harus diperjelas, jangan menunggu vendor dari OR, karena itu biasanya lama. Kebiasaannya ini ya ada yang barang datang sampai 1 tahun, Pak, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kalau riset print ini kan nggak boleh mengajukan analisis di dalam ya, karena kan tidak tercakup di pendanaan di proposal. Nah, sekarang jenis analisis apa yang bisa kita ajukan di luar BRIN? Atau misalnya apakah misalnya kalau lagi padat antrian di BRIN ini kemudian kita mengajukan analisis di ITB misalnya, di UGM atau di kampus-kampus besar yang kebutuhan alatnya itu kebutuhan kita sangat mendesak gitu, misalnya HRTM ada di Undip ya sekarang misalnya, atau ada di UGM atau ada di ITB misalnya, kayak gitu Pak. Terima kasih. Iya, baik. Kaitan dengan pengadaan barang ya. Eh, Pengadaan barang kita mengacu dari Perpres 16 terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Di dalam Perpres itu disebutkan bahwa sampai dengan 10 juta itu boleh buktinya dengan faktur pembelian. Jadi sampai 200 juta itu pembelian langsung. Jadi kita ke toko, kemudian kita beli barang-barang ini, fakturnya ini itu boleh. Sampai dengan 20 juta, sampai dengan 50 juta itu buktinya kwitansi dari toko. Beli langsung kwitansi dari toko. Itu boleh. Kemudian dari 50 juta sampai 200 juta itu langsung ke penjualnya, tapi dengan perjanjian sederhana. Itu nanti karena agak besar nanti menyangkut mekanisme pembayarannya bertahap atau enggak gitu ya. Kemudian kapan dibayarkan, kapan barang datang gitu karena mungkin karena sifatnya mahal ya, jadi tidak terima langsung dan seterusnya. Itu kenapa sebut perjanjian sederhana. Itu bisa beli langsung sampai dengan 200 juta. Di atas 200 juta itu baru lelang. Ya. Nah, kami seringkali mendorong kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa itu beli langsung ke penjual tanpa harus melalui rekanan. Jadi kita langsung bisa dapatkan mungkin karena langsung penjual lebih murah dan seterusnya. Karena sampai dengan 200 juta itu boleh beli langsung. Ya. Sepanjang masih di bawah itu sebetulnya boleh seperti itu. Nah, nanti kelengkapan administratif tentu mengikuti tim pengadaan barang jasa, Mas Ana paham bagian kelengkapan administratifnya yang harus dipenuhi setiap pembelian barang gitu ya. Nah, itu kita mendorong itu. Pertama memang lebih cepat, kedua mungkin lebih murah karena kita bisa beli langsung. Kenapa demikian? Karena proses pembayarannya juga simpel. Duitnya tuh sudah ada di OR, di rekening RPL. Gitu ya. Jadi kalau semua dokumen sudah sesuai, sudah disetujui, ya tinggal bayar. Tidak ada lagi proses verifikasi dan seterusnya. Beda dengan kalau dengan keuangan itu. Jadi langsung ada. Verifikasinya hanya di internal saja. Karena uangnya langsung gitu. Itu malah kita eh, ingin soal mekanismenya apakah peneliti yang mengajukan atau mencari vendor itu terserah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kalau di atas 10 juta itu perlu harga perkiraan sendiri. Nah, biasanya kita melihat dari list harga yang ditawarkan di eh, online, ya. Itu bisa. Eh, jadi kita berikan harganya sekian. Intinya adalah list harga ya, bukan harga penawaran. Jelas itu. Jadi misalkan satu vendor tertentu dia mengeluarkan list harga bahan kimia apa ini harganya sekian-sekian. Nah, itu bisa dijadikan sebagai harga perkiraan sendiri. Nah, kalau kita minta vendor ini berapa sih harganya? Kemudian dia akan ngajukan ini harganya sekian loh. Nah, itu namanya penawaran dari sana. Itu sebetulnya prinsipnya tidak bisa. Tetapi karena ini sifatnya bahan riset, itu memang kadang-kadang agak kompleks ya, tidak sesimpel itu.
Bahan riset itu kadang-kadang memang spesifik dan vendornya tertentu. Kan biasa pakai ini, ya agak susah, kita tidak bisa mengatakan ini lebih, misalkan ya kita terbiasa memakai produk Jerman, oh ini bisa ganti aja dengan produk Cina, tidak sesimpel itu di dalam riset gitu ya. Atau biasa produk Jepang Cina, atau mungkin juga produk Cina cukup, nggak masalah, ya sudah, kalau itu memang ternyata kita riset tidak harus digantikan dengan produk dari Jepang atau dari Korea mungkin yang lima. Itu sangat tergantung dari tim periset, itu yang lebih paham. Yang terpenting adalah harganya itu ada landasan penetapan harga. Berapa sih sebetulnya per ini gitu. Beli secara online juga boleh sebetulnya, tanpa ini. Itu tidak dilarang. Monggo, ada ketentuan bagaimana beli secara online. Um, nanti online ini terus minta belikan yang ini, itu bisa. Kita tidak terlalu harus mengatur ke vendor. Beli langsung ke luar negeri juga boleh, bahkan lebih jelas. Karena ke luar negeri itu nanti pas begitu masuk di bea cukai akan ada rincian pembayaran pajaknya. Biaya masuk berapa, PPN berapa, PPh berapa gitu, nanti jelas. Nah, sepanjang harganya masuk dan bisa dibayarkan juga nggak masalah. Seperti itu. Karena pembelian bahan ini yang terpenting salah satunya adalah perhatikan pajak. Karena nanti selalu akan ditanyakan. Beli barang ini mana faktur pajaknya, mana bukti bayar pajaknya. Nah, biasanya penjual-penjual yang memang perusahaan-perusahaan terdaftar kena pajak itu bisa mengeluarkan itu. Jadi yang apa ya, perusahaan-perusahaan atau apa, toko-toko yang, atau mungkin penjual-penjual yang memang resmi itu punya faktur pajak dan bisa mengeluarkan pajak dan bisa mengeluarkan bukti bayar pajaknya, atau kita bayar pajak dia mengeluarkan pajak, nanti pajaknya kita yang bayarkan, itu bisa. Itu sebenarnya prinsip-prinsip dari dalam pengadaan bahan atau pengadaan untuk kegiatan penelitian. Kemudian untuk analisis dari kami, ini kebijakan internal mungkin bisa berbeda. Dari kami prinsipnya adalah bahwa kalau ada dananya itu eh, apa, tidak boleh mengganggu kegiatan riset gitu ya. Artinya apa? Artinya kan kegiatan riset itu ada batasannya, ada batasan kapan berakhirnya, ada batasan kapan harus menghasilkan jurnal. Untuk itu ya bisa diturunkan. Kapan datanya harus terkumpul. Untuk itu bisa diturunkan. Kapan risetnya harus berjalan, kapan pengadaan seperti itu, analisis dan seterusnya. Sepanjang duitnya ada, dengan situasi tertentu kita tidak mengharuskan semua hal dilakukan di BRIN. Bisa di luar. Kan ada dananya. Kan kalau itu tidak segera ditindak lanjuti, tidak dilakukan, nanti punya konsekuensi, datanya belum terkumpul, masih lama, masih nunggu, kan akurasinya dan seterusnya, otomatis jurnalnya tidak bisa ditulis. Sementara waktu kontrak makin dekat gitu kesannya, seperti itu. Tetapi itu prinsip dari kami. Tentu mungkin setiap OR punya kebijakan yang berbeda. Kita tidak bisa sampai ke dalam kebijakan OR-nya. Jadi nanti eh, kalau ditanya apakah sekretariat RIM itu membolehkan, boleh. Ya. Tadi dengan pertimbangan eh, lama atau mungkin sedang penuh atau sedang alatnya rusak, apapun itu ya. Jadi, pertimbangan itu kan nanti menjadi alasan kenapa tidak menggunakan di sini, kenapa harus keluar. Gitu. Prinsip dari kami adalah itu. Demikian, Mas. Oke, Pak, terakhir, jadi sebenarnya teman-teman ini misalnya dalam pengajuan RAB bisa langsung melampirkan link Shopee atau Tokopedia ya atau sejenisnya gitu Pak ya, supaya langsung diacu sama apa pengelola ini di OR. Boleh, boleh. Oh gitu. Lebih bagus malah. Jadi mereka juga nggak kesulitan mencari barang ya. Oh iya, oke. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan Ibu Keke, Ibu Keke.
Baik, terima kasih. Pertama yang saya ingin tanyakan, jika sampelnya manusia itu selalu harus ethical clearance dan jika iya, ethical clearance-nya itu harus di BRIN ya. Kemudian yang kedua, mengenai luaran. Nah, apakah luaran itu sudah termasuk tadi kan jurnal Scopus, apakah juga buku, kemudian modul, dan apakah pendanaannya juga termasuk pelatihan dari modul tersebut? Terima kasih. Ya, yang pertama semua riset itu harus melalui ethical clearance. Jadi nanti kalau sudah diterima, semua akan dia haruskan mengajukan penilaian mandiri ethical clearance. Itu ada di websitenya. Nah, kalau kemudian dalam dalam penilaian mandiri website mengatakan perlu ethical clearance, maka ethical clearance itu harus diajukan. Tetapi kalau websitenya mengatakan tidak perlu ethical clearance, maka ethical clearance tidak perlu diajukan. Seperti itu. Jadi itu harus ada penilaian. Nah, khusus untuk di BRIN nampaknya memang ethical clearance itu harus dilakukan di BRIN. Tapi kalau non BRIN, ethical clearance itu bisa dilakukan institusi mereka. Kalaupun perlu berbayar, boleh mengambil pembayaran dari sini. Tapi kalau di BRIN karena BRIN punya dan itu memang harus di sana, ethical clearance, maka ya mau tidak mau, kalau kemudian websitenya mengatakan harus dibutuhkan ethical clearance, maka mau tidak mau harus mengajukan itu dan harus mengajukan di BRIN seperti itu. Kemudian luarannya hanya satu saja yang jadi pedoman, yaitu adalah jurnal internasional eh, standar yang digunakan adalah Q3 Scopus ya. Itu standar yang digunakan adalah itu. Hal-hal lain kita tidak mengharuskan dan tidak akan terlalu memperhatikan. Apakah buku, apakah modul dan seterusnya. Beberapa memang ada apa chapter di buku ya internasional, tetapi agak susah kemudian ketika dicari. Maksudnya gini, buku itu memang terindeks Scopus ya, tetapi Scopusnya Q berapanya nggak ada. Nah ini kan tentu menyulitkan, ya. Bukan tidak boleh. Itu memang karya tulis ilmiah bagus, tetapi untuk kemudian menjadi penilaian tuh agak sulit karena memang kita tidak menemukan standarnya, gitu. Sehingga eh, kita tidak menyarankan untuk ke buku sebagai sebagai target utama ya target nih. Sebagai target tambahan silahkan. Sepanjang ada jurnal internasional Scopus Q3 minimal ya, lebih silahkan, tapi minimal Q3 itu yang lain-lain silahkan saja sebagai tambahan. Ataupun modul juga silahkan saja. Ada atau tidak ada tidak mempengaruhi terhadap penilaian kinerja dari riset menurut RIM ya. Kalau menurut OR beda itu urusan beda ya. Menurut RIM. Jadi berdasarkan standar RIM seperti itu. Kemudian pelatihan tidak boleh karena pelatihan bukan bagian dari riset gitu ya. Sosialisasi juga bukan bagian dari itu. Yang memang kegiatan dibolehkan hanya kegiatan yang menyangkut urusannya dengan riset ya. Di luar itu memang prinsipnya tidak bisa diberikan pendanaan. Prinsip dasarnya itu. Demikian, terima kasih. Baik, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. baik. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup mungkin ya Pak Ju. Di link chat mungkin ada nggak? Oh, sebentar. Tadi sebagian sudah dijawab juga. Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Pak. Ya, satu pertanyaan aja, Pak. Kalau apa namanya memasukkan, misalnya kita punya kolaborator di luar negeri, kemudian kemudian alat analisis di Indonesia itu tidak ada, dan kita ingin mengirim sampel ke kolaborator kita di luar negeri gitu.
bisa nggak Pak kita memasukkan dana pengiriman, misalnya kita kan lewat DHL atau apa namanya ekspedisi yang lainnya. Makasih Pak. Ya boleh, silakan. Karena itu memang bagian dari riset ya. Tapi itu boleh untuk mengikat sampel ke sana. Oke. Terlepas dari, tapi kalau urusan apakah sampel itu berhak dikirimkan terus dan seterusnya, kami tidak tahu ya. Kami kaitannya hanya dengan pembiayaannya saja. Maaf, gimana Pak tadi Pak? Kami kaitannya dengan pembiayaannya saja. Soal izin pengirimannya dan prosedur seterusnya itu kan tergantung, itu institusi yang berbeda yang meneruskan itu di luar kewenangan di luar kewenangan kami. Oke, oke. Ya kalau soal bicara apakah boleh untuk dana dana pengiriman ke sana boleh. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sepertinya cukup Pak Ju ya. Iya. Ya, baik. Eh, Di kolom terima chat juga udah ya. Atau ini kayaknya ada nih. Boleh nanya, Bu? Oh. Satu Baik, nanya lagi boleh nggak, Bu? silakan. Ini untuk rim kompetisi ini kapan bukaannya, Bu ya? Terakhir. Untuk rim kompetisi ini sepanjang tahun Bapak. Enggak, yang terakhir bulan, karena buat luaran kita. Ah, Oktober. Oktober pengumuman Desember, Mas. Oke, sip. Cukup, cukup. Ini eh, proposal saya dari bulan Februari, mungkin belum selesai dikoreksi ya. Iya, Bapak Ibu memang eh, cukup banyak proposal yang belum selesai. Kenapa demikian? Karena eh, tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan reviewer yang mau mereview proposal, Bapak Ibu. Jadi kita, maksudnya gini, kan kita harus mendapatkan penilaian reviewer dengan dua nilai yang sama. Maksudnya apakah nilainya didanai atau nilainya tidak didanai. Sehingga kita bisa memberikan keputusan. Nah, apakah kami tidak kemudian proposal tersebut tidak diberikan ke reviewer, kami berikan. Bahkan tidak jarang proposal itu sudah keempat reviewer. Udah reviewer keempat. Nah, karena reviewer kan juga diberi kewenangan penuh untuk mau menilai atau tidak mau menilai. Artinya kalau keempat reviewer itu biasanya itu adalah satu reviewer sudah menilai, tiga reviewer itu menolak untuk memberikan penilaian dengan alasan tertentu. Ya itu apa? Silakan saja sih kan mereka berhak. Apakah temanya tidak sesuai, kepakaran tidak sesuai, kebetulan sedang tidak punya waktu, ya ada kegiatan lain gitu. Itu persoalan terbesar yang kami hadapi. Jadi proposal Bapak Ibu itu secara rata-rata sudah disampaikan ke 4 reviewer. Artinya ada yang lebih, ada yang sampai ke 6, ada yang sampai ke 7, tetapi belum bisa ditetapkan karena belum mendapatkan dua reviewer yang menilai sama terhadap proposal tersebut. Kenapa sebanyak itu? Karena artinya adalah yang lainnya menolak menilai. Itu persoalan yang kami hadapi. Nah, salah satu yang kami mencoba atasi adalah kita tidak lagi menunggu kapan ini diumumkan. Jadi dalam waktu dekat ini kita umumkan RIM 9. Tidak lama lagi, mungkin antara 2 mingguan, itu kita akan umumkan RIM 10. Prinsipnya adalah saat ini, apabila di dalam bulan tersebut sudah ada proposal yang bisa ditetapkan, baik yang disetujui didanai atau tidak didanai, maka yang disetujui didanai akan kita keluarkan SK-nya. Sehingga sampai Desember itu bisa jadi akan keluar antara 3 sampai 4 pengumuman. Tidak lagi
hanya satu atau dua seperti yang perencanaan awal. Mengingat setelah dalam perjalanannya itu ternyata kita merasa tidak perlu harus menunggu waktu tersebut karena mungkin terlalu lama untuk menunggunya sehingga diputuskan untuk mungkin setiap bulannya bisa memberikan pengumuman terhadap proposal-proposal yang sudah bisa ditetapkan di Danai. Demikian Bapak Ibu. Baik, masih ada yang bertanya Pak Ju dengan Ibu Dini Hayati. Silakan Ibu. Iya, selamat siang Pak. Izin bertanya, saya kan sangat awam sekali nih dengan RIM ini ya. Yang pertama yang saya tanyakan itu tadi kan maksimal anggota kan 15, kalau minimalnya berapa anggota ya Pak? Minimal 2. Terus apakah memungkinkan RIM kompetisi ini anggotanya dari luar negeri Pak? Boleh. Untuk prosedurnya nanti berarti saya yang daftarin akunnya ya Pak ya? Enggak, mereka daftarkan aja kok. Tapi mungkin karena berbahasa Indonesianya ya. Ya mungkin juga bisa. Atas nama mereka bisa. Nanti kan kemudian mereka harus mengajukan institusinya juga. Nanti mengajukan institusinya juga. Sehingga dia bisa memilih institusinya apa. Oke, terus semisal begini Pak, kan kita anggotanya dari luar negeri nih. Sementara misalnya untuk pengadaan bahannya kan nanti di BRIN ya Pak nanti. Nah Ya, itu apakah memungkinkan eh, dananya ditransfer ke sana atau misalnya bahannya dikirim dari sini Pak? nah, itu yang saya khawatir. Saya nggak tahu mekanisme. Jangan-jangan nggak boleh. Jadi misalkan, tapi untuk sampel analisis sana kan tanpa biaya hanya pengiriman aja kan ya. Itu mungkin masih memungkinkan pola itu. Kalau pengiriman bahan untuk dianalisis ke sana memungkinkan ya? Iya, karena misalnya kita sampel kita bikin di sana, karena alat analisisnya mungkin secara jauh lebih baik atau adanya di sana, itu masih memungkinkan. Tetapi kalau kita mengirimkan bahan untuk kemudian diriset di sana, itu yang saya belum bisa menjawab. Nggak tahu. Itu bagaimana saya bisa mendapat kepastiannya kan sekarang kan Bapak belum bisa menjawab nih. Itu untuk bisa Nggak- memperoleh kepastiannya bagaimana Pak? tapi rasanya nggak bisa. Oh nggak bisa. Karena di pedoman itu riset dilakukan di Indonesia. Hmm, iya tadi saya ada sekilas baca seperti itu sih makanya saya ingin menanyakan apakah ada celahnya atau bagaimana. Berarti ya tidak bisa ya Pak. Iya. Terus untuk terkait RAB nih Pak saya juga masih awam sekali. RAB ini tadi kayaknya di penanya pertama Mas Munada tadi ada menanyakan tentang yang subscription Pak misalnya ChatGPT atau misalnya Microsoft Word kan itu ada dia untuk subscription misalnya 1 tahun itu bisa dimasukkan ke RAB atau tidak Pak? Subscription bisa karena misalkan itu ada durasi ya. Artinya Iya. boleh. Tetapi yang perlu diperhatikan itu adalah memang kaitan dengan analisis ya, misalkan subscription untuk software analisisnya, subscription untuk software apa itu perhitungannya, subscription untuk software simulationnya gitu. Tetapi bukan Grammarly itu nggak bisa karena ini. Kemudian bukan Word ya, Word untuk penulisan itu juga nggak bisa gitu karena itu. Dan seterusnya Excel gitu ya. Eh, ChatGPT saya khawatir nggak bisa karena nggak dia bukan bagian dari analisis dan kegiatan langsung yang terkaitan dengan risetnya. Yang dimaksud itu adalah kita subscribe itu sebagai tools ya, tools risetnya. Hmm. Ya, Eh, iya, sebagai peralatan untuk ya untuk analisis, untuk menguji, untuk statistik dan seterusnya. Ya, berarti kalau origin seperti itu harusnya bisa ya Pak? Kalau itu bisa, Origin boleh. Chemtrail. Ya, nama-namanya saya nggak terlalu hafal. Oh Ya, iya pokoknya ya. intinya pada prinsipnya itu. Yang terkait langsung dengan penelitian ya Pak ya. Iya, Baik ya. Mungkin sekian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Gimana Pak Ju mau diteruskan? lanjut aja nggak apa-apa. Oke, baik. Dengan Kayaknya Ibu terakhir Wiwit. 3 ya, ini 3 ya. Mungkin ini 3 terakhir ya. Ya, baik. Dengan Ibu Wiwit Estuti silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Maaf, saya off kamera. Saya ingin menanyakan, karena ini masih awam ya, baru baru coba untuk bergabung. Eh, saya yang tertarik di RIIM yang eksternal, kompetisi eksternal.
Nah, bila dari pihak kita, kebetulan saya dari Poltekkes Tasikmalaya, kampus Cirebon, itu kita sebagai ketuanya dari sini, dari Poltekkes, lalu afiliasi untuk riset ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Jurhan itu ada sekitar 15 orang itu minimal untuk afiliasi atau kolaborasinya dengan 3 university itu bisa? Ya, kalau untuk rim kompetisi baik internal atau eksternal itu bebas, Bu. Kami tidak memberikan persyaratan apapun. Cuma memang yang pertama dia harus tim ya. Kenapa kenapa harus ada anggota ya minimal dua, jangan satu ya. 15 itu sebetulnya yang bisa terdaftar, lebih dari itu boleh saja, tapi tidak bisa didaftarkan di website seperti itu. Nah, jadi karena bebas, itu tidak ada batasan apapun. Bisa semua tim dalam satu universitas, bisa dalam satu fakultas, bisa dalam satu jurusan terserah saja, gitu ya. Itu silakan. Kemudian kalau mau eh, ada dari yang lain juga silakan. Tidak harus tiga, satu juga boleh, universitas lain atau lembaga riset lain itu juga silakan. Tidak harus Oh iya, formal, tidak harus ada tidak kemudian ya. ada MOU, tidak ada PKS. Itu juga tidak ada ketentuan formal karena sifatnya kolaborasi ini sifatnya personal ya, karena bukan Personal. persyaratan kita. Iya. Tentu kalau Satu. kalau itu Mm-mm. kalau yang ikut di sini harus persetujuan institusi itu lebih kepada persyaratan institusinya, bukan persyaratan dari kami. Iya, jadi kalau yang persyaratan hanya dari yang pengusulnya, Pak ya. Iya. Pengusul ya. Pengusul ya. Terima kasih, Pak Juhartono. Terima kasih. Baik. Baik, dengan Pak Julianto. Silakan Pak Pak, Julianto. terima kasih Pak. Untuk presentasinya saya mau bertanya nih Pak. Untuk tentang penulisnya, katanya 15, maksimal 15 orang itu Pak. Itu Pak, nggak ada kan? Maksudnya penilaian bahwasanya ketika penulisnya itu banyak, berarti itu akan menghasilkan karya yang besar gitu. Maksudnya gini Pak, karena kita nggak tahu juga yang 15 itu kontribusinya gimana, kecuali mereka akan menghasilkan karya besar yang akan dipublish misalnya di Nature atau yang di Science gitu. Karena memang untuk publish ke sana kan butuh data yang kompleks gitu Pak. Nah, kalaupun misalnya nanti jumlahnya banyak, padahal publishnya Elsevier-nya atau yang biasa-biasa aja kan akan apa namanya, akan ada nama-nama yang nggak bekerja gitu Pak. Maksudnya ada nggak penilaian tertentu ketika namanya banyak itu berarti itu akan menjadi prioritas gitu Pak dibandingkan nanti misalnya yang 5 orang gitu. Mungkin karena eh, kami baru gitu kan, apalagi CPNS gitu kan, mungkin akan menjalin kolaborasi dengan teman-teman CPNS dan mungkin hanya beberapa yang sudah di BRIN gitu. Mungkin dengan itu prioritasnya agak lemah. Itu bagaimana ya Pak? Mungkin bisa dielaborasi Pak? Ya, yang pertama kita tidak care dengan jumlah anggota. Asal jangan sendiri saja kan harus tim gitu ya. Mau hanya 2 anggota, mau 5, mau 15, kita tidak care. Itu yang pertama. Yang kedua, kita fokus pada substansi. Dalam Oke. penilaian itu fokus pada substansi risetnya. Mhm. Seberapa mungkin dia menghasilkan kebaruan. Ya. Bukan tidak berarti bahwa dia ini adalah riset terbaru yang mungkin masih sedikit bahkan belum ada. Bukan itu, tapi reviewer akan melihat seberapa mungkin dia menghasilkan kebaruan. Artinya seberapa mungkin potensinya untuk menuliskan di jurnal internasional. Standar kami hanya Q3, minimal Oke. Q3. Itu standar kami. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya sanggup Q1, monggo silakan. Gitu. Itu silakan. Tetapi saya cuma bisa Q3, iya nggak apa-apa ya, karena itu memang standarnya adalah itu. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julianto. Silakan Ibu Nurul Fahimah. Dan pertanyaan terakhir ya, ini sudah aja. Iya Pak. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Eh,
Mohon izin Pak Juhartono, saya ingin menanyakan ya terkait dengan honor preset ya yang tidak diperbolehkan itu. Apakah hanya honor preset untuk internal BRIN atau seluruh anggota tidak bisa gitu menerima honor preset? Misalnya, jika saya sebagai peneliti BRIN kemudian bekerja sama dengan peneliti di ITB misalnya dengan atau universitas lain, apakah peneliti dari ITB atau universitas lain itu bisa mendapatkan honor atau tetap tidak bisa Pak semuanya? Ya, untuk periset tidak bisa diberikan honor siapapun dari Siapapun manapun. Pak ya. Nah, karena itu Baik. sebenarnya bukan peraturan di BRIN saja, peraturan di Kementerian Keuangan juga tidak ada honor periset. Cuma di BRIN ada tambahan. Kalau di Kementerian Keuangan pembantu periset itu boleh, di BRIN nggak ada. Jadi di BRIN hanya satu yang boleh adalah pembantu lapangan. Di luar itu tidak ada yang bisa diberikan honor. Baik, asisten pun Kalau tidak bisa Pak ya. kenapa? Asisten juga nggak bisa Pak ya. Asisten juga nggak bisa kecuali dia statusnya pembantu lapangan, hanya Oh, bantu-bantu. baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua Pak ya, di dalam kriteria pengusul RIM ekspedisi itu ada poin keempat ya disampaikan kolaborasi kegiatan dalam satu kawasan dalam satu proposal diutamakan. Itu maksudnya seperti apa Pak ya? Eh, Iya, kolaborasi iya, kegiatan dalam satu kawasan? iya kan biasanya kan ekspedisi sifatnya dia observasi ya, keberadaan di lapangan itu seringkali butuh berhari-hari. Itu Ya. dalam rangka kemudian mengoptimalkan dan mengefisiensikan anggaran, mengoptimalkan kegiatan, kemudian juga meningkatkan kapasitas lokal, gitu ya. Hmm. Gitu. Sebetulnya itu sih dalam rangka itu. Kenapa dia bukan berarti syarat, tapi memang itu diperhatikan. Baik, terima kasih Pak. Kalau ini Pak terkait dengan ekspedisi ya, RIP ekspedisi ini. Kalau misalnya penelitinya dan anggota penelitinya semua dari BRIN tidak ada kerjasama dari perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya itu menjadi poin penilaian nggak Pak ya Enggak, terkait dengan enggak, Pak kerjasama? Enggak ya. tidak, tidak. Baik, Intinya hanya pada substansi saja. substansi saja. Oke, ya Nah, baik. Oke, baik yang Pak tadi Jar. hanya mendapat pertimbangan saja kalau lokal gitu. Ya walaupun ngajak lokal, tapi kalau substansinya memang nggak memadai, tetap enggak. Kalau ngajak lokal itu menjadi poin tambah Pak ya. Ini hanya poin tambah saja, poin. Oh, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Juartono. Ya, baik, Bapak Ibu, karena jam sudah menunjukkan 12 lewat ya, maka kami akhiri acara sosialisasi usulan proposal RIM kompetisi dan RIM ekspedisi hari ini. Silakan untuk segera mengajukan proposal sesuai dengan bidang fokus Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Satu Wassalamualaikum lagi, warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Oh iya, silakan, Pak. mungkin gini, kalau misalkan masih membutuhkan penjelasan tambahan, dikira itu nanti lewat ini aja, lewat apa? Lewat masing-masing di ON-nya ya. Nanti bilang saja ke sana. Mungkin kita jadwalkan kembali kalau dirasa perlu ya, kalau memang. Tapi kalau cukup ini ya enggak. Kita tidak punya jadwal tambahan terkait ini. Tapi kalau memang nanti ada banyak permintaan, kita akan mempertimbangkan untuk melakukan kembali. Terima kasih. Oh iya, sekedar info Bapak, untuk minggu pertama di hari Selasa itu ada coaching klinik di eh, DPRI. Jadi bisa ikut untuk mengikuti apa coaching klinik Bu tersebut. Liana izin Ya, mau tanya, ya silakan Bapak. kalau coaching klinik itu bisa sampai nanya judul apa yang kira-kira bisa lolos gitu kali ya di sana ya? Apa gimana? Bagaimana Pak Ju? Kalau nanya bagusnya di sini. Karena kan banyak, bukan cuma satu Ya, kompetisi ada 4 saja, skema Bapak di ada sana. yang lain-lain juga Oh waktu gitu. itu. Malah sebenarnya di sini tuh mendingan nanya judul apa kira-kira yang punya peluangnya lolos ya. Malah kami nggak kepikiran itu. Ya nggak apa nanti kan kita, kalau ada banyak permintaan kita akan coba untuk membuat lagi. Saya pikir gitu Bu. Jadi tadi saya pikir ini cuma sosialisasi. Ini kan gas-gas besarnya saja kan. Nah kalau judul iya, mendingan pasti teman-teman pasti banyak yang akan bertanya di sini gitu. Tapi kalau misalnya bisa ada kesempatan Pak Johartono gitu ya, ada Ya, kesempatan lagi yang ngomongin lebih ke substansial. Dan ini kan substansial ya monggo. judul ya. Baik. Nah itu boleh banget tuh Pak. Gitu. Dibanding saya pikir kalau di coaching klinik mungkin bisa ngomong. Ternyata kalau nanti banyak orang nggak kondusif juga susah juga ya.
Iya, akan spesifik. Ya nggak apa, nanti kita coba. Mungkin 2 minggu dari sekarang lah kita coba. Boleh, boleh, Pak. Terima Baik, kasih, Pak. oke baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya dan kami tutup. Wabillahi taufiq